yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan sampai pada saat eksekusi pengadilan. Ya. Sekarang di mana aset-aset itu semua? Telah didapat fakta pada kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A
sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui. Saudara jaksa penuntut umum disebut meloloskan Ferdi Sambo dari hukuman mati, bahkan dianggap menuntut Putri Chandrawati terlalu ringan, namun menjatuhkan tuntutan pada Richard Eliezer yang terlalu berat. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ricky Rizal Wibowo menjalani sidang tuntutan pada 16 Januari dan dalam sidang tersebut ia dituntut selama 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyimpulkan bahwa Ricky Rizal memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. Ricky Rizal juga terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat berdasarkan tuntutan dari JPU. JPU pun menuntut Ricky Rizal dengan hukuman penjara 8 tahun, yang mana ia dianggap dengan sengaja ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Meskipun Ricky Rizal sempat mengatakan tak kuat mental jika harus menembak Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Alasan itu tidak menjadi upaya pencegahan menurut jaksa penuntut umum. Ia juga dianggap tak berupaya mencegah pembunuhan karena tidak membantah tawaran Ferdi Sambo saat diminta untuk membackup. Kemudian yang kedua yang juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, adalah Kuat Ma'ruf. Ia dituntut 8 tahun penjara karena dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa juga menduga Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan korban Joshua Huta Barat. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum juga menuntut Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sidang terhadap Putri Chandrawati digelar pada Rabu 18 Desember kemarin. Jaksa menyimpulkan Putri Chandrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dikatakan jaksa, hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah dirinya mengakibatkan hilangnya nyawa Joshua. Putri juga dinilai jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak adanya penyesalan. Kemudian tuntutan yang menjadi sorotan banyak pihak adalah tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer dijatuhi tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 16 Januari. Menurut jaksa, tindakan tindakan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana yang telah didakwakan.
Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menjadi pemberat tuntutannya menjadi 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sang dalang pembunuhan yakni Ferdi Sambo. Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini dituntut hukuman buih seumur hidup. Jaksa menilai perbuatan Ferdi Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum mengatakan Ferdi Sambo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga dianggap sebagai penembak kedua setelah Richard Eliezer dan sengaja menghilangkan bukti-bukti pasca penembakan. Perbuatannya juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Menanggapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjadi polemik, Saudara, Kejaksaan Agung atau Kejagung juga diserang publik. Kejagung lantas menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Ferdi Sambo dan para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat sedianya sudah tepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana memastikan tuntutan yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa sudah dipertimbangkan secara matang. Ia juga menolak apabila tuntutan dari kejaksaan dinilai tidak mewakili keadilan dari korban maupun pihak keluarga. Kendati demikian, ia mengaku memaklumi apabila tuntutan tersebut mungkin dirasa tidak cukup memuaskan bagi semua pihak. Ia memastikan sebelum dibacakan dalam persidangan, tuntutan tersebut telah dievaluasi, bahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Fadil Zumhana mengatakan tuntutan tersebut sudah benar adanya dan tidak akan direvisi sesuai permintaan banyak pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga menegaskan bahwa tuntutan yang dijatuhkan pada Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan hanya melihat dari mens rea atau niat jahat para terdakwa. Ia menilai tuntutan sudah mempertimbangkan penilaian pada perbedaan peran dari masing-masing terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, perumusan tuntutan juga diakui Kejagung menilai pada sisi pelaku dan juga korban, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Kami akan tampilkan, Saudara, ini adalah pernyataan dari Kejagung menanggapi polemik terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Kemarin, saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 184 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya.
Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan persidangan, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian, itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan, masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku membela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan biro satu. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang kini menjadi polemik, saudara, fakta tertentu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan diakui ada sejumlah pihak yang menginginkan Verdi Sambo divonis bebas oleh pihak kepolisian. Diakui oleh Mahfud MD ada gerakan bawah tanah yang sudah tercium oleh dirinya. Sosok yang sangat getol menginginkan Verdi Sambo untuk bebas atau dihukum ringan adalah seorang jenderal polisi bintang 1 atau Brigjen. Namun Mahfud MD meyakini dalam hal ini pihak Majelis Hakim Pengadilan akan bertindak secara independen. Seorang jenderal polisi bintang 1 disebut-sebut menginginkan vonis ringan
pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo. Hal ini dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah kesempatan. Mahfud MD mengatakan Brigadir Jenderal atau Brigjen tersebut saat ini sedang melakukan gerakan bawah tanah dan diakuinya juga bagian dari gerilya. Bahkan diduga sosok Brigjen tersebut menginginkan Ferdi Sambo bebas secara utuh dari jeratan hukum. Mahfud MD mengatakan Brigjen tersebut ingin mengintervensi putusan atau vonis dari terdakwa Ferdi Sambo. Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan adanya intervensi dan gerakan-gerakan semacam itu. Menurut Mahfud MD, hal ini sangat mungkin terjadi, terlebih bahwa kasus Ferdi Sambo ini menarik perhatian banyak orang. Siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di Kejaksaan. Saya pastikan Kejaksaan independen. Saya pastikan Kejaksaan independen. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja nanti kan masih ada pledoi dan ada putusan majelis. Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi munculnya kekecewaan sejumlah pihak saudara atas tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa sekaligus justice kolaborator dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sejumlah pihak kecewa lantaran tuntutan terhadap Eliezer lebih tinggi dari terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menurut Mahfud MD, Kejaksaan Agung telah independen dalam menangani perkara ini. Ia pun menegaskan akan mengawal terus perkara tersebut. Mahfud MD sebelumnya mengakui bahwa dirinya memang mendengar mengenai adanya gerakan bawah tanah yang ingin mengintervensi putusan terhadap Ferdi Sambo. Gerakan-gerakan bawah tanah ini ada yang menginginkan agar Ferdi Sambo dijatuhi vonis bebas. Namun ada juga gerakan lain yang ingin Ferdi Sambo tetap dihukum. Hanya saja Mahfud MD menegaskan Kejagung tidak akan terpengaruh gerakan bawah tanah tersebut yang ingin mengintervensi putusan terdakwa Brigadir terhadap para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui bahwa memang Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutannya pada kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, dan Ferdi Sambo sendiri dituntut seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana pasal 340 KUHP terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan pada 8 Juli lalu. Siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena.
ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis. Gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saudara, tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Baradae alias Richard Eliezer juga membuat orang tuanya merasa terpukul. Pasalnya mereka menilai putranya mendapatkan tuntutan lebih berat dari terdakwa lain yang justru telah mengatur pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ibunda Richard Eliezer, Rineke Almapudiang, sampai meminta tolong pada Presiden Joko Widodo dan meminta keadilan terhadap sang anak. Diketahui dalam pembacaan tuntutan Rabu 18 Januari lalu, Barada Eliezer dijatuhi tuntutan selama 12 tahun penjara. Seusai mendengar tuntutan tersebut, Rineke dan sang suami mengaku langsung menangis. Ia merasa tak percaya putranya dituntut lebih berat daripada terdakwa lain yang ikut mengatur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terlebih Barada Eliezer dikatakan hanya mematuhi perintah dari atasannya, yakni Ferdi Sambo. Atas tuntutan terhadap Richard Eliezer, Rineke merasa tak terima dan sakit hati sebagai orang tua, karena ia mengaku dirinya hanya orang kecil yang tidak memiliki power apapun. Rineke lantas meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri. Rineke pun berharap ada keadilan untuk sang anak yang hanya menjalankan perintah dari Ferdi Sambo. Sebelumnya, pihak pengacara dari Barada Richard Eliezer juga mengaku kecewa dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Roni Talapesi selaku pengacara dari Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa tuntutan dari JPU telah melukai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Roni Talapesi juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang memberatkan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Ia mengaku bahwa tak ingin Barada Richard Eliezer kembali menjadi korban atas keputusan atau atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan tuntutan pidana 12 tahun penjara karena menganggap Barada Richard Eliezer sebagai pelaku utama atau eksekutor utama dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa Penuntut Umum juga tidak memperhatikan status dari Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai. Tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator
yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik, dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada keputusan. Bang, di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat. Karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri, Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaan. Berarti masih di pasal 51 ya Bang ya, selain Richard yang punya status BC juga masih berteguh pada pasal 51. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari Bang, dalam pledoi apa yang mau satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus, dan keringanan di antara semua terdakwa, tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keadilan keputusan. Bang, pledoi apa yang mau difokusin Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Oke. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Menjelang sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengaku tak menyiapkan strategi khusus saudara. Menurut Arman Hanis, dalam pledoi yang akan dibacakan berisi hal yang dirasakan oleh Ferdi Sambo. Arman Hanis mengatakan dalam sidang pledoi tersebut pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta persidangan lewat sudut pandang Ferdi Sambo.
Diketahui bahwa nantinya sidang pledoi terhadap Ferdi Sambo ini akan digelar pada Selasa 24 Januari. Sidang ini merupakan lanjutan dari pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Selasa lalu. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ferdi Sambo pun dituntut hukuman pidana selama seumur hidup. Sedangkan 3 terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang merupakan eksekutor penembakan Yosua dituntut 12 tahun penjara. Terkait tuntutan terhadap Ferdi Sambo, Arman Hanis menilai bahwa jaksa tak mempertimbangkan fakta dan keterangan dalam persidangan. Perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut. Sementara itu, Saudara, nota pembelaan atau pledoi untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, sudah masuk tahap finalisasi. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard, mengatakan pledoi disusun berdasarkan pada harapan agar kliennya tidak menjadi korban kasus tersebut untuk yang kedua kalinya. Roni Talapesi berpendapat dalam kasus ini Richard merupakan korban karena ia menjalankan perintah dari Ferdi Sambo sebagai atasannya yang berpangkat Irjen. Roni mengatakan setidaknya ada 3 poin yang termuat dalam nota keberatan tersebut. Di antaranya pandangan berbeda atas tuntutan jaksa yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Poin lain adalah pihaknya akan membahas mengenai penghapusan pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan pada kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa diketahui menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa juga menilai Richard terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk membongkar perkara juga dinilai jaksa menjadi hal yang meringankan. Hanya saja, meskipun ada status justice kolaborator yang harusnya meringankan tuntutan, namun Barada Richard Eliezer masih dijatuhi tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Hal ini sangat jauh dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang juga menjalani sidang di waktu yang sama yang hanya dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Termasuk tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga 8 tahun.
Richard Eliezer bisa dikatakan menjadi terdakwa kedua dengan hukuman paling berat setelah Ferdy Sambo yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pidana selama seumur hidup. Perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan. Kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif. Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Saudara, dan juga Kejagung mendapatkan kritikan keras dari banyak pihak seusai menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer.
Menurut banyak pihak, tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer sangatlah tinggi. Namun menanggapi hal itu, Kejaksaan Agung langsung angkat bicara mengenai tuntutan 12 tahun penjara Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, parameter ini sudah ditentukan dan sudah disesuaikan dengan banyak pertimbangan. Salah satu parameter yang memberatkan Richard diakui Kejagung karena yang bersangkutan memiliki keberanian untuk melakukan penembakan, sehingga dikategorikan menjadi pelaku. Kemudian, diakui bahwa Barada Richard Eliezer juga menuruti perintah dari Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual. Namun Barada Eliezer tidak menolak seperti yang dilakukan Bribka Riki Rizal. Karenanya, menurut Kejagung, Richard tetap dinilai sebagai eksekutor karena memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Selain itu, tuntutan 12 tahun juga dirasa sudah lebih ringan jika dibandingkan dengan Ferdi Sambo yang berperan memberikan perintah. Dalam keterangannya bahwa Barada Richard Eliezer berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Ferdi Sambo, yang mana hal ini dianggap sebagai keberanian yang memang sudah sejak awal mengetahui akan kemungkinan kematian dari orang lain. Jampidum juga mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Richard Eliezer karena pengajuan justice kolaborator dari LPSK. Ia mengatakan bahwa harusnya parameter dari yang dihasilkan oleh Kejagung dan JPU pidana terhadap Barada Richard Eliezer lebih tinggi dari 12 tahun, namun karena pertimbangan rekomendasi justice kolaborator dari LPSK, maka dijatuhkan tuntutan pada Barada Richard Eliezer 12 tahun pidana. Meski begitu, Fadil menyebut sejatinya status justice kolaborator belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan penetapan justice kolaborator dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada dan sudah dipertimbangkan walaupun penetapan pengadilan tersebut tidak secara nyata memang sudah ada terkait justice kolaborator. Diketahui bahwa tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum ini banyak menjadi polemik dan dikritik berbagai pihak termasuk ahli pidana. Tuntutan 12 tahun penjara pada Barada Richard Eliezer dianggap terlalu berat dengan status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang selama ini sudah membantu jalannya persidangan dan mengungkap secara terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kejagung juga diminta untuk merevisi tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Namun Fadil mengatakan tidak akan ada revisi tuntutan yang dilakukan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan bahwa Richard Eliezer bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Pengungkapan fakta hukum pertama menurut Kejagung justru datang dari pihak keluarga korban dan bukan datang untuk pertama kali sebagai dari Richard Eliezer. Dengan itu, maka Kejagung menetapkan Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku utama, bukan sebagai penguak fakta hukum atau justice kolaborator. Kejagung juga mengatakan bahwa Richard Eliezer memang menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga menurut Kejagung tak dapat dipertimbangkan status justice kolaborator yang ia dapat dari LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sebelumnya membantah bahwa pihaknya telah melakukan intervensi atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada Richard Eliezer.
Bantahan ini sekaligus merespon soal pernyataan dari pihak Kejagung yang menilai LPSK sudah mengintervensi apa yang menjadi kewenangan jaksa dalam perkara pembunuhan ini. Edwin mengatakan apa yang menjadi pernyataan LPSK sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat Barada Eliezer memiliki hak sebagai justice kolaborator, di mana salah satunya adalah harus mendapatkan tuntutan pidana yang lebih rendah dibandingkan terdakwa lain dalam suatu perkara. Namun dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, Barada Richard Eliezer tetap mendapatkan tuntutan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari 3 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Bahwa mencermati pemberitaan terkait tuntutan terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan, ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tapi persamaan niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 30, 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual atau intelektual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sehingga terdakwa Eliezer Puding Lumiu dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Chandrawati, perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Lumiu untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual dader. Terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2012 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu yang akan juga merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu, yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, termasuk kasus tertentu yang tadi disebut, yaitu antara lain yang disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini
memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer, Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat, mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama. Justru keluarga korban itu yang bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Bahwa mencermati pemberitaan terkait
yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan sampai pada saat eksekusi pengadilan. Ya. Sekarang di mana aset-aset itu semua? Telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A
sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-10/2022. Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui. Saudara jaksa penuntut umum disebut meloloskan Ferdi Sambo dari hukuman mati, bahkan dianggap menuntut Putri Chandrawati terlalu ringan, namun menjatuhkan tuntutan pada Richard Eliezer yang terlalu berat. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Riki Rizal Wibowo menjalani sidang tuntutan pada 16 Januari. Dan dalam sidang tersebut ia dituntut selama 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyimpulkan bahwa Riki Rizal memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. Riki Rizal juga terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat berdasarkan tuntutan dari JPU. JPU pun menuntut Riki Rizal dengan hukuman penjara 8 tahun, yang mana ia dianggap dengan sengaja ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini, meskipun Riki Rizal sempat mengatakan tak kuat mental jika harus menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Alasan itu tidak menjadi upaya pencegahan menurut jaksa penuntut umum. Ia juga dianggap tak berupaya mencegah pembunuhan karena tidak membantah tawaran Ferdi Sambo saat diminta untuk membackup. Kemudian yang kedua yang juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, adalah Kuat Ma'ruf. Ia dituntut 8 tahun penjara karena dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa juga menduga Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum juga menuntut Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sidang terhadap Putri Chandrawati digelar pada Rabu 18 Desember kemarin. Jaksa menyimpulkan Putri Chandrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dikatakan jaksa, hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah dirinya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Putri juga dinilai jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak adanya penyesalan. Kemudian tuntutan yang menjadi sorotan banyak pihak adalah tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer dijatuhi tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 16 Januari. Menurut jaksa, tindakan tindakan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana yang telah didakwakan.
Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menjadi pemberat tuntutannya menjadi 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sang dalang pembunuhan yakni Ferdi Sambo. Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini dituntut hukuman buih seumur hidup. Jaksa menilai perbuatan Ferdi Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum mengatakan Ferdi Sambo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga dianggap sebagai penembak kedua setelah Richard Eliezer dan sengaja menghilangkan bukti-bukti pasca penembakan. Perbuatannya juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Menanggapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjadi polemik, Saudara Kejaksaan Agung atau Kejagung juga diserang publik. Kejagung lantas menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Ferdi Sambo dan para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat sedianya sudah tepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana memastikan tuntutan yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa sudah dipertimbangkan secara matang. Ia juga menolak apabila tuntutan dari kejaksaan dinilai tidak mewakili keadilan dari korban maupun pihak keluarga. Kendati demikian, ia mengaku memaklumi apabila tuntutan tersebut mungkin dirasa tidak cukup memuaskan bagi semua pihak. Ia memastikan sebelum dibacakan dalam persidangan, tuntutan tersebut telah dievaluasi, bahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Fadil Zumhana mengatakan tuntutan tersebut sudah benar adanya dan tidak akan direvisi sesuai permintaan banyak pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga menegaskan bahwa tuntutan yang dijatuhkan pada Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan hanya melihat dari mens rea atau niat jahat para terdakwa. Ia menilai tuntutan sudah mempertimbangkan penilaian pada perbedaan peran dari masing-masing terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, perumusan tuntutan juga diakui Kejagung menilai pada sisi pelaku dan juga korban, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Kami akan tampilkan, Saudara, ini adalah pernyataan dari Kejagung menanggapi polemik terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Kemarin, saya berturut-turut sampai jam 9 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 184 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya.
Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku membela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saja. Tidak akan biro satu. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang kini menjadi polemik, saudara, fakta tertentu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan diakui ada sejumlah pihak yang menginginkan Verdi Sambo divonis bebas oleh pihak kepolisian. Diakui oleh Mahfud MD ada gerakan bawah tanah yang sudah tercium oleh dirinya. Sosok yang sangat getol menginginkan Verdi Sambo untuk bebas atau dihukum ringan adalah seorang jenderal polisi bintang 1 atau Brigjen. Namun Mahfud MD meyakini dalam hal ini pihak Majelis Hakim Pengadilan akan bertindak secara independen. Seorang jenderal polisi bintang 1 disebut-sebut menginginkan vonis ringan
pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo. Hal ini dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah kesempatan. Mahfud MD mengatakan Brigadir Jenderal atau Brigjen tersebut saat ini sedang melakukan gerakan bawah tanah dan diakuinya juga bagian dari gerilya. Bahkan diduga sosok Brigjen tersebut menginginkan Ferdi Sambo bebas secara utuh dari jeratan hukum. Mahfud MD mengatakan Brigjen tersebut ingin mengintervensi putusan atau vonis dari terdakwa Ferdi Sambo. Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan adanya intervensi dan gerakan-gerakan semacam itu. Menurut Mahfud MD, hal ini sangat mungkin terjadi, terlebih bahwa kasus Ferdi Sambo ini menarik perhatian banyak orang. Siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di Kejaksaan. Saya pastikan Kejaksaan independen. Saya pastikan Kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang Brigjennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis. Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi munculnya kekecewaan sejumlah pihak saudara atas tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa sekaligus justice kolaborator dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sejumlah pihak kecewa lantaran tuntutan terhadap Eliezer lebih tinggi dari terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menurut Mahfud MD, Kejaksaan Agung telah independen dalam menangani perkara ini. Ia pun menegaskan akan mengawal terus perkara tersebut. Mahfud MD sebelumnya mengakui bahwa dirinya memang mendengar mengenai adanya gerakan bawah tanah yang ingin mengintervensi putusan terhadap Ferdi Sambo. Gerakan-gerakan bawah tanah ini ada yang menginginkan agar Ferdi Sambo dijatuhi vonis bebas. Namun ada juga gerakan lain yang ingin Ferdi Sambo tetap dihukum. Hanya saja Mahfud MD menegaskan Kejagung tidak akan terpengaruh gerakan bawah tanah tersebut yang ingin mengintervensi putusan terdakwa Brigadir terhadap para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui bahwa memang Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutannya pada kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, dan Ferdi Sambo sendiri dituntut seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana pasal 340 KUHP terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan pada 8 Juli lalu. Siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum.
tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada sama orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saudara, tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Baradae alias Richard Eliezer juga membuat orang tuanya merasa terpukul. Pasalnya mereka menilai putranya mendapatkan tuntutan lebih berat dari terdakwa lain yang justru telah mengatur pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ibunda Richard Eliezer, Rineke Almapudian, sampai meminta tolong pada Presiden Joko Widodo dan meminta keadilan terhadap sang anak. Diketahui dalam pembacaan tuntutan Rabu 18 Januari lalu, Barada Eliezer dijatuhi tuntutan selama 12 tahun penjara. Seusai mendengar tuntutan tersebut, Rineke dan sang suami mengaku langsung menangis. Ia merasa tak percaya putranya dituntut lebih berat daripada terdakwa lain yang ikut mengatur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terlebih Barada Eliezer dikatakan hanya mematuhi perintah dari atasannya, yakni Ferdi Sambo. Atas tuntutan terhadap Richard Eliezer, Rineke merasa tak terima dan sakit hati sebagai orang tua, karena ia mengaku dirinya hanya orang kecil yang tidak memiliki power apapun. Rineke lantas meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri. Rineke pun berharap ada keadilan untuk sang anak yang hanya menjalankan perintah dari Ferdi Sambo. Sebelumnya, pihak pengacara dari Barada Richard Eliezer juga mengaku kecewa dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Roni Talapesi selaku pengacara dari Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa tuntutan dari JPU telah melukai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Roni Talapesi juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang memberatkan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Ia mengaku bahwa tak ingin Barada Richard Eliezer kembali menjadi korban atas keputusan atau atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan tuntutan pidana 12 tahun penjara karena menganggap Barada Richard Eliezer sebagai pelaku utama atau eksekutor utama dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa Penuntut Umum juga tidak memperhatikan status dari Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Kita melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai. Tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status
Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama. Kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada keputusan. Bang, di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaan. Berarti masih di pasal 51 ya Bang ya, selain Richard yang punya status BC juga masih berteguh pada pasal 51. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari Bang, dalam satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus dan keringanan di antara semua terdakwa. Tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap pada keputusan. Bang, pleidoy apa yang mau difokusin Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Oke. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Menjelang sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengaku tak menyiapkan strategi khusus saudara. Menurut Arman Hanis, dalam pledoi yang akan dibacakan berisi hal yang dirasakan oleh Ferdi Sambo. Arman Hanis mengatakan dalam sidang pledoi tersebut pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta persidangan lewat sudut pandang Ferdi Sambo.
Diketahui bahwa nantinya sidang pledoi terhadap Verdi Sambo ini akan digelar pada Selasa 24 Januari. Sidang ini merupakan lanjutan dari pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Selasa lalu. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Verdi Sambo pun dituntut hukuman pidana selama seumur hidup. Sedangkan 3 terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang merupakan eksekutor penembakan Yosua dituntut 12 tahun penjara. Terkait tuntutan terhadap Verdi Sambo, Arman Hanis menilai bahwa jaksa tak mempertimbangkan fakta dan keterangan dalam persidangan. Perkara terdakwa Verdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Verdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut. Sementara itu, Saudara, nota pembelaan atau pledoi untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, sudah masuk tahap finalisasi. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard, mengatakan pledoi disusun berdasarkan pada harapan agar kliennya tidak menjadi korban kasus tersebut untuk yang kedua kalinya. Roni Talapesi berpendapat dalam kasus ini Richard merupakan korban karena ia menjalankan perintah dari Verdi Sambo sebagai atasannya yang berpangkat Irjen. Roni mengatakan setidaknya ada 3 poin yang termuat dalam nota keberatan tersebut. Di antaranya pandangan berbeda atas tuntutan jaksa yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Poin lain adalah pihaknya akan membahas mengenai penghapusan pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan pada kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa diketahui menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa juga menilai Richard terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk membongkar perkara juga dinilai jaksa menjadi hal yang meringankan. Hanya saja, meskipun ada status justice kolaborator yang harusnya meringankan tuntutan, namun Barada Richard Eliezer masih dijatuhi tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Hal ini sangat jauh dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang juga menjalani sidang di waktu yang sama yang hanya dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Termasuk tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga 8 tahun.
Richard Eliezer bisa dikatakan menjadi terdakwa kedua dengan hukuman paling berat setelah Ferdy Sambo yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pidana selama seumur hidup. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif. Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Saudara, dan juga Kejagung mendapatkan kritikan keras dari banyak pihak seusai menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer.
Menurut banyak pihak, tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer sangatlah tinggi. Namun menanggapi hal itu, Kejaksaan Agung langsung angkat bicara mengenai tuntutan 12 tahun penjara Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, parameter ini sudah ditentukan dan sudah disesuaikan dengan banyak pertimbangan. Salah satu parameter yang memberatkan Richard diakui Kejagung karena yang bersangkutan memiliki keberanian untuk melakukan penembakan, sehingga dikategorikan menjadi pelaku. Kemudian, diakui bahwa Barada Richard Eliezer juga menuruti perintah dari Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual. Namun Barada Eliezer tidak menolak seperti yang dilakukan Bribka Riki Rizal. Karenanya, menurut Kejagung, Richard tetap dinilai sebagai eksekutor karena memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Selain itu, tuntutan 12 tahun juga dirasa sudah lebih ringan jika dibandingkan dengan Ferdi Sambo yang berperan memberikan perintah. Dalam keterangannya bahwa Barada Richard Eliezer berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Ferdi Sambo, yang mana hal ini dianggap sebagai keberanian yang memang sudah sejak awal mengetahui akan kemungkinan kematian dari orang lain. Jampidum juga mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Richard Eliezer karena pengajuan justice kolaborator dari LPSK. Ia mengatakan bahwa harusnya parameter dari yang dihasilkan oleh Kejagung dan JPU pidana terhadap Barada Richard Eliezer lebih tinggi dari 12 tahun, namun karena pertimbangan rekomendasi justice kolaborator dari LPSK, maka dijatuhkan tuntutan pada Barada Richard Eliezer 12 tahun pidana. Meski begitu, Fadil menyebut sejatinya status justice kolaborator belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan penetapan justice kolaborator dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada dan sudah dipertimbangkan walaupun penetapan pengadilan tersebut tidak secara nyata memang sudah ada terkait justice kolaborator. Diketahui bahwa tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum ini banyak menjadi polemik dan dikritik berbagai pihak termasuk ahli pidana. Tuntutan 12 tahun penjara pada Barada Richard Eliezer dianggap terlalu berat dengan status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang selama ini sudah membantu jalannya persidangan dan mengungkap secara terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kejagung juga diminta untuk merevisi tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Namun Fadil mengatakan tidak akan ada revisi tuntutan yang dilakukan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan bahwa Richard Eliezer bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Pengungkapan fakta hukum pertama menurut Kejagung justru datang dari pihak keluarga korban dan bukan datang untuk pertama kali sebagai dari Richard Eliezer. Dengan itu, maka Kejagung menetapkan Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku utama, bukan sebagai penguak fakta hukum atau justice kolaborator. Kejagung juga mengatakan bahwa Richard Eliezer memang menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga menurut Kejagung tak dapat dipertimbangkan status justice kolaborator yang ia dapat dari LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sebelumnya membantah bahwa pihaknya telah melakukan intervensi atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada Richard Eliezer.
Bantahan ini sekaligus merespon soal pernyataan dari pihak Kejagung yang menilai LPSK sudah mengintervensi apa yang menjadi kewenangan jaksa dalam perkara pembunuhan ini. Edwin mengatakan apa yang menjadi pernyataan LPSK sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat Barada Eliezer memiliki hak sebagai justice kolaborator, di mana salah satunya adalah harus mendapatkan tuntutan pidana yang lebih rendah dibandingkan terdakwa lain dalam suatu perkara. Namun dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, Barada Richard Eliezer tetap mendapatkan tuntutan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari 3 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Bahwa mencermati pemberitaan terkait tuntutan terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan, ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tapi persamaan niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual atau intelektual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sehingga terdakwa Eliezer Puding Lumiu dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Chandrawati, perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Lumiu untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual dader. Terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2012 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu tidak akan juga merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu, yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, termasuk kasus tertentu yang disebut, yaitu antara lain yang disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011, ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini
memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer, Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat, mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama. Justru keluarga korban itu yang bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Bahwa mencermati pemberitaan terkait
yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan sampai pada saat eksekusi pengadilan. Ya. Sekarang di mana aset-aset itu semua? Telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A
sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui. Saudara jaksa penuntut umum disebut meloloskan Ferdi Sambo dari hukuman mati, bahkan dianggap menuntut Putri Candrawati terlalu ringan, namun menjatuhkan tuntutan pada Richard Eliezer yang terlalu berat. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ricky Rizal Wibowo menjalani sidang tuntutan pada 16 Januari dan dalam sidang tersebut ia dituntut selama 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyimpulkan bahwa Ricky Rizal memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. Ricky Rizal juga terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat berdasarkan tuntutan dari JPU. JPU pun menuntut Ricky Rizal dengan hukuman penjara 8 tahun, yang mana ia dianggap dengan sengaja ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Meskipun Ricky Rizal sempat mengatakan tak kuat mental jika harus menembak Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Alasan itu tidak menjadi upaya pencegahan menurut jaksa penuntut umum. Ia juga dianggap tak berupaya mencegah pembunuhan karena tidak membantah tawaran Ferdi Sambo saat diminta untuk membackup. Kemudian yang kedua yang juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, adalah Kuat Ma'ruf. Ia dituntut 8 tahun penjara karena dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa juga menduga Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Candrawati dengan korban Joshua Huta Barat. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum juga menuntut Putri Candrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sidang terhadap Putri Candrawati digelar pada Rabu 18 Desember kemarin. Jaksa menyimpulkan Putri Candrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dikatakan jaksa, hal yang memberatkan Putri Candrawati adalah dirinya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Putri juga dinilai jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak adanya penyesalan. Kemudian tuntutan yang menjadi sorotan banyak pihak adalah tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer dijatuhi tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 16 Januari. Menurut jaksa, tindakan tindakan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana yang telah didakwakan.
Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menjadi pemberat tuntutannya menjadi 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sang dalang pembunuhan yakni Ferdi Sambo. Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini dituntut hukuman buih seumur hidup. Jaksa menilai perbuatan Ferdi Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum mengatakan Ferdi Sambo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga dianggap sebagai penembak kedua setelah Richard Eliezer dan sengaja menghilangkan bukti-bukti pasca penembakan. Perbuatannya juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Menanggapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjadi polemik, Saudara, Kejaksaan Agung atau Kejagung juga diserang publik. Kejagung lantas menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Ferdi Sambo dan para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat sedianya sudah tepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana memastikan tuntutan yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa sudah dipertimbangkan secara matang. Ia juga menolak apabila tuntutan dari kejaksaan dinilai tidak mewakili keadilan dari korban maupun pihak keluarga. Kendati demikian, ia mengaku memaklumi apabila tuntutan tersebut mungkin dirasa tidak cukup memuaskan bagi semua pihak. Ia memastikan sebelum dibacakan dalam persidangan, tuntutan tersebut telah dievaluasi, bahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Fadil Zumhana mengatakan tuntutan tersebut sudah benar adanya dan tidak akan direvisi sesuai permintaan banyak pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga menegaskan bahwa tuntutan yang dijatuhkan pada Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan hanya melihat dari mens rea atau niat jahat para terdakwa. Ia menilai tuntutan sudah mempertimbangkan penilaian pada perbedaan peran dari masing-masing terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, perumusan tuntutan juga diakui Kejagung menilai pada sisi pelaku dan juga korban, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Kami akan tampilkan, Saudara, ini adalah pernyataan dari Kejagung menanggapi polemik terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Kemarin, saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 180 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya.
Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan persidangan sekarang, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketua tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku pembela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan biro satu. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang kini menjadi polemik, saudara, fakta tertentu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan diakui ada sejumlah pihak yang menginginkan Verdi Sambo divonis bebas oleh pihak kepolisian. Diakui oleh Mahfud MD ada gerakan bawah tanah yang sudah tercium oleh dirinya. Sosok yang sangat getol menginginkan Verdi Sambo untuk bebas atau dihukum ringan adalah seorang jenderal polisi bintang 1 atau Brigjen. Namun Mahfud MD meyakini dalam hal ini pihak Majelis Hakim Pengadilan akan bertindak secara independen. Seorang jenderal polisi bintang 1 disebut-sebut menginginkan vonis ringan
pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo. Hal ini dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah kesempatan. Mahfud MD mengatakan Brigadir Jenderal atau Brigjen tersebut saat ini sedang melakukan gerakan bawah tanah dan diakuinya juga bagian dari gerilya. Bahkan diduga sosok Brigjen tersebut menginginkan Ferdi Sambo bebas secara utuh dari jeratan hukum. Mahfud MD mengatakan Brigjen tersebut ingin mengintervensi putusan atau vonis dari terdakwa Ferdi Sambo. Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan adanya intervensi dan gerakan-gerakan semacam itu. Menurut Mahfud MD, hal ini sangat mungkin terjadi, terlebih bahwa kasus Ferdi Sambo ini menarik perhatian banyak orang. Siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya bilang, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di Kejaksaan. Saya pastikan Kejaksaan independen. Saya pastikan Kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang Brigjennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis. Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi munculnya kekecewaan sejumlah pihak saudara atas tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa sekaligus justice kolaborator dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sejumlah pihak kecewa lantaran tuntutan terhadap Eliezer lebih tinggi dari terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menurut Mahfud MD, Kejaksaan Agung telah independen dalam menangani perkara ini. Ia pun menegaskan akan mengawal terus perkara tersebut. Mahfud MD sebelumnya mengakui bahwa dirinya memang mendengar mengenai adanya gerakan bawah tanah yang ingin mengintervensi putusan terhadap Ferdi Sambo. Gerakan-gerakan bawah tanah ini ada yang menginginkan agar Ferdi Sambo dijatuhi vonis bebas. Namun ada juga gerakan lain yang ingin Ferdi Sambo tetap dihukum. Hanya saja Mahfud MD menegaskan Kejagung tidak akan terpengaruh gerakan bawah tanah tersebut yang ingin mengintervensi putusan terdakwa Brigadir terhadap para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui bahwa memang Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutannya pada kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, dan Ferdi Sambo sendiri dituntut seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana pasal 340 KUHP terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan pada 8 Juli lalu. Enggak, siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya bilang, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum.
tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis. Gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saudara, tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Baradae alias Richard Eliezer juga membuat orang tuanya merasa terpukul. Pasalnya mereka menilai putranya mendapatkan tuntutan lebih berat dari terdakwa lain yang justru telah mengatur pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ibunda Richard Eliezer, Rineke Almapudiang, sampai meminta tolong pada Presiden Joko Widodo dan meminta keadilan terhadap sang anak. Diketahui dalam pembacaan tuntutan Rabu 18 Januari lalu, Barada Eliezer dijatuhi tuntutan selama 12 tahun penjara. Seusai mendengar tuntutan tersebut, Rineke dan sang suami mengaku langsung menangis. Ia merasa tak percaya putranya dituntut lebih berat daripada terdakwa lain yang ikut mengatur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terlebih Barada Eliezer dikatakan hanya mematuhi perintah dari atasannya, yakni Ferdi Sambo. Atas tuntutan terhadap Richard Eliezer, Rineke merasa tak terima dan sakit hati sebagai orang tua, karena ia mengaku dirinya hanya orang kecil yang tidak memiliki power apapun. Rineke lantas meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri. Rineke pun berharap ada keadilan untuk sang anak yang hanya menjalankan perintah dari Ferdi Sambo. Sebelumnya, pihak pengacara dari Barada Richard Eliezer juga mengaku kecewa dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Roni Talapesi selaku pengacara dari Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa tuntutan dari JPU telah melukai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Roni Talapesi juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang memberatkan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Ia mengaku bahwa tak ingin Barada Richard Eliezer kembali menjadi korban atas keputusan atau atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan tuntutan pidana 12 tahun penjara karena menganggap Barada Richard Eliezer sebagai pelaku utama atau eksekutor utama dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa Penuntut Umum juga tidak memperhatikan status dari Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai. Tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status
Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada putusan. Bang, di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Ya itu tadi saya sampaikan dari awal. Kami berbeda pendapat karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaan. Berarti masih di pasal 51 ya Bang ya, selain Richard yang punya status BC juga masih berteguh pada pasal 51. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari Bang, dalam pledoi apa yang mau satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus dan keringanan di antara semua terdakwa. Tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keadilan keputusan. Bang, pledoi apa yang mau difokusin Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Oke. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Menjelang sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengaku tak menyiapkan strategi khusus saudara. Menurut Arman Hanis, dalam pledoi yang akan dibacakan berisi hal yang dirasakan oleh Ferdi Sambo. Arman Hanis mengatakan dalam sidang pledoi tersebut pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta persidangan lewat sudut pandang Ferdi Sambo.
Diketahui bahwa nantinya sidang pledoi terhadap Verdi Sambo ini akan digelar pada Selasa 24 Januari. Sidang ini merupakan lanjutan dari pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Selasa lalu. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Verdi Sambo pun dituntut hukuman pidana selama seumur hidup. Sedangkan 3 terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang merupakan eksekutor penembakan Yosua dituntut 12 tahun penjara. Terkait tuntutan terhadap Verdi Sambo, Arman Hanis menilai bahwa jaksa tak mempertimbangkan fakta dan keterangan dalam persidangan. Perkara terdakwa Verdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Verdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut. Sementara itu, Saudara, nota pembelaan atau pledoi untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah masuk tahap finalisasi. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard, mengatakan pledoi disusun berdasarkan pada harapan agar kliennya tidak menjadi korban kasus tersebut untuk yang kedua kalinya. Roni Talapesi berpendapat dalam kasus ini Richard merupakan korban karena ia menjalankan perintah dari Verdi Sambo sebagai atasannya yang berpangkat Irjen. Roni mengatakan setidaknya ada 3 poin yang termuat dalam nota keberatan tersebut. Di antaranya pandangan berbeda atas tuntutan jaksa yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Poin lain adalah pihaknya akan membahas mengenai penghapusan pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan pada kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa diketahui menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa juga menilai Richard terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk membongkar perkara juga dinilai jaksa menjadi hal yang meringankan. Hanya saja, meskipun ada status justice kolaborator yang harusnya meringankan tuntutan, namun Barada Richard Eliezer masih dijatuhi tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Hal ini sangat jauh dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang juga menjalani sidang di waktu yang sama yang hanya dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Termasuk tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga 8 tahun.
Richard Eliezer bisa dikatakan menjadi terdakwa kedua dengan hukuman paling berat setelah Ferdy Sambo yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pidana selama seumur hidup. Perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan. Kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif. Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Saudara, dan juga Kejagung mendapatkan kritikan keras dari banyak pihak seusai menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer.
Menurut banyak pihak, tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer sangatlah tinggi. Namun menanggapi hal itu, Kejaksaan Agung langsung angkat bicara mengenai tuntutan 12 tahun penjara Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, parameter ini sudah ditentukan dan sudah disesuaikan dengan banyak pertimbangan. Salah satu parameter yang memberatkan Richard diakui Kejagung karena yang bersangkutan memiliki keberanian untuk melakukan penembakan, sehingga dikategorikan menjadi pelaku. Kemudian, diakui bahwa Barada Richard Eliezer juga menuruti perintah dari Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual. Namun Barada Eliezer tidak menolak seperti yang dilakukan Bribka Riki Rizal. Karenanya, menurut Kejagung, Richard tetap dinilai sebagai eksekutor karena memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Selain itu, tuntutan 12 tahun juga dirasa sudah lebih ringan jika dibandingkan dengan Ferdi Sambo yang berperan memberikan perintah. Dalam keterangannya bahwa Barada Richard Eliezer berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Ferdi Sambo, yang mana hal ini dianggap sebagai keberanian yang memang sudah sejak awal mengetahui akan kemungkinan kematian dari orang lain. Jampidum juga mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Richard Eliezer karena pengajuan justice kolaborator dari LPSK. Ia mengatakan bahwa harusnya parameter dari yang dihasilkan oleh Kejagung dan JPU pidana terhadap Barada Richard Eliezer lebih tinggi dari 12 tahun, namun karena pertimbangan rekomendasi justice kolaborator dari LPSK, maka dijatuhkan tuntutan pada Barada Richard Eliezer 12 tahun pidana. Meski begitu, Fadil menyebut sejatinya status justice kolaborator belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan penetapan justice kolaborator dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada dan sudah dipertimbangkan walaupun penetapan pengadilan tersebut tidak secara nyata memang sudah ada terkait justice kolaborator. Diketahui bahwa tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum ini banyak menjadi polemik dan dikritik berbagai pihak termasuk ahli pidana. Tuntutan 12 tahun penjara pada Barada Richard Eliezer dianggap terlalu berat dengan status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang selama ini sudah membantu jalannya persidangan dan mengungkap secara terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kejagung juga diminta untuk merevisi tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Namun Fadil mengatakan tidak akan ada revisi tuntutan yang dilakukan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan bahwa Richard Eliezer bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Pengungkapan fakta hukum pertama menurut Kejagung justru datang dari pihak keluarga korban dan bukan datang untuk pertama kali sebagai dari Richard Eliezer. Dengan itu, maka Kejagung menetapkan Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku utama, bukan sebagai penguak fakta hukum atau justice kolaborator. Kejagung juga mengatakan bahwa Richard Eliezer memang menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga menurut Kejagung tak dapat dipertimbangkan status justice kolaborator yang ia dapat dari LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sebelumnya membantah bahwa pihaknya telah melakukan intervensi atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada Richard Eliezer.
Bantahan ini sekaligus merespon soal pernyataan dari pihak Kejagung yang menilai LPSK sudah mengintervensi apa yang menjadi kewenangan jaksa dalam perkara pembunuhan ini. Edwin mengatakan apa yang menjadi pernyataan LPSK sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat Barada Eliezer memiliki hak sebagai justice kolaborator, di mana salah satunya adalah harus mendapatkan tuntutan pidana yang lebih rendah dibandingkan terdakwa lain dalam suatu perkara. Namun dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, Barada Richard Eliezer tetap mendapatkan tuntutan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari 3 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Bahwa mencermati pemberitaan terkait tuntutan terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan, ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tapi persamaan niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 30, 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual atau intelektual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Limau untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sehingga terdakwa Eliezer Puding Limau dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Chandrawati, perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual dader. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2012 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu tidak akan juga merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu, yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, termasuk kasus tertentu yang tadi disebut, yaitu antara lain yang disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini
memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer, Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat, mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama. Justru keluarga korban itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Bahwa mencermati pemberitaan yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan sampai pada saat eksekusi pengadilan. Ya. Sekarang di mana aset-aset itu semua? Telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1.
Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-10/2022. Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui. Saudara jaksa penuntut umum disebut meloloskan Ferdy Sambo dari hukuman mati, bahkan dianggap menuntut Putri Chandrawati terlalu ringan, namun menjatuhkan tuntutan pada Richard Eliezer yang terlalu berat. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ricky Rizal Wibowo menjalani sidang tuntutan pada 16 Januari dan dalam sidang tersebut ia dituntut selama 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyimpulkan bahwa Ricky Rizal memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. Ricky Rizal juga terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat berdasarkan tuntutan dari JPU. JPU pun menuntut Ricky Rizal dengan hukuman penjara 8 tahun, yang mana ia dianggap dengan sengaja ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Meskipun Ricky Rizal sempat mengatakan tak kuat mental jika harus menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Alasan itu tidak menjadi upaya pencegahan menurut jaksa penuntut umum. Ia juga dianggap tak berupaya mencegah pembunuhan karena tidak membantah tawaran Ferdy Sambo saat diminta untuk membackup. Kemudian yang kedua yang juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, adalah Kuat Ma'ruf. Ia dituntut 8 tahun penjara karena dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa juga menduga Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum juga menuntut Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sidang terhadap Putri Chandrawati digelar pada Rabu 18 Desember kemarin. Jaksa menyimpulkan Putri Chandrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dikatakan jaksa, hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah dirinya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua.
Putri juga dinilai jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak adanya penyesalan. Kemudian tuntutan yang menjadi sorotan banyak pihak adalah tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer dijatuhi tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 16 Januari. Menurut jaksa, tindakan tindakan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana yang telah didakwakan. Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menjadi pemberat tuntutannya menjadi 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sang dalang pembunuhan, yakni Ferdi Sambo. Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini dituntut hukuman buih seumur hidup. Jaksa menilai perbuatan Ferdi Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum mengatakan Ferdi Sambo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga dianggap sebagai penembak kedua setelah Richard Eliezer dan sengaja menghilangkan bukti-bukti pasca penembakan. Perbuatannya juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Menanggapi tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menjadi polemik, Saudara, Kejaksaan Agung atau Kejagung juga diserang publik. Kejagung lantas menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Ferdi Sambo dan para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat sedianya sudah tepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana memastikan tuntutan yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa sudah dipertimbangkan secara matang. Ia juga menolak apabila tuntutan dari kejaksaan dinilai tidak mewakili keadilan dari korban maupun pihak keluarga. Kendati demikian, ia mengaku memaklumi apabila tuntutan tersebut mungkin dirasa tidak cukup memuaskan bagi semua pihak. Ia memastikan sebelum dibacakan dalam persidangan, tuntutan tersebut telah dievaluasi, bahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Fadil Zumhana mengatakan tuntutan tersebut sudah benar adanya dan tidak akan direvisi sesuai permintaan banyak pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga menegaskan bahwa tuntutan yang dijatuhkan pada Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan hanya melihat dari mens rea atau niat jahat para terdakwa. Ia menilai tuntutan sudah mempertimbangkan penilaian pada perbedaan peran dari masing-masing terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, perumusan tuntutan juga diakui Kejagung menilai pada sisi pelaku dan juga korban, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Kami akan tampilkan, Saudara, ini adalah pernyataan dari Kejagung menanggapi polemik terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Kemarin, saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 184 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada
saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu hanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku pembela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan biro satu.
Terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang kini menjadi polemik, saudara, fakta tertentu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan diakui ada sejumlah pihak yang menginginkan Verdi Sambo divonis bebas oleh pihak kepolisian. Diakui oleh Mahfud MD ada gerakan bawah tanah yang sudah tercium oleh dirinya. Sosok yang sangat getol menginginkan Verdi Sambo untuk bebas atau dihukum ringan adalah seorang jenderal polisi bintang 1 atau Brigjen. Namun Mahfud MD meyakini dalam hal ini pihak Majelis Hakim Pengadilan akan bertindak secara independen. Seorang jenderal polisi bintang 1 disebut-sebut menginginkan vonis ringan pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Verdi Sambo. Hal ini dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah kesempatan. Mahfud MD mengatakan Brigadir Jenderal atau Brigjen tersebut saat ini sedang melakukan gerakan bawah tanah dan diakuinya juga bagian dari gerilya. Bahkan diduga sosok Brigjen tersebut menginginkan Verdi Sambo bebas secara utuh dari jeratan hukum. Mahfud MD mengatakan Brigjen tersebut ingin mengintervensi putusan atau vonis dari terdakwa Verdi Sambo. Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan adanya intervensi dan gerakan-gerakan semacam itu. Menurut Mahfud MD, hal ini sangat mungkin terjadi, terlebih bahwa kasus Verdi Sambo ini menarik perhatian banyak orang. Siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya bilang, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang Brigjennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya Maijen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang Maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Letjen. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis. Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi munculnya kekecewaan sejumlah pihak, saudara, atas tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa sekaligus justice kolaborator dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sejumlah pihak kecewa lantaran tuntutan terhadap Eliezer lebih tinggi dari terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menurut Mahfud MD, Kejaksaan Agung telah independen dalam menangani perkara ini. Ia pun menegaskan akan mengawal terus perkara tersebut. Mahfud MD sebelumnya mengakui bahwa dirinya memang mendengar mengenai adanya gerakan bawah tanah yang ingin mengintervensi putusan terhadap Verdi Sambo. Gerakan-gerakan bawah tanah ini ada yang menginginkan agar Verdi Sambo dijatuhi vonis bebas. Namun ada juga gerakan lain yang ingin Verdi Sambo tetap dihukum. Hanya saja Mahfud MD menegaskan Kejagung tidak akan terpengaruh gerakan bawah tanah tersebut yang ingin mengintervensi putusan terdakwa Brigadir terhadap para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui bahwa memang Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutannya pada kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara,
dan Verdi Sambo sendiri dituntut seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana pasal 340 KUHP terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan pada 8 Juli lalu. Siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A, si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak ketemu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saudara, tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Baradae alias Richard Eliezer juga membuat orang tuanya merasa terpukul. Pasalnya mereka menilai putranya mendapatkan tuntutan lebih berat dari terdakwa lain yang justru telah mengatur pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ibunda Richard Eliezer, Rineke Almapudiang, sampai meminta tolong pada Presiden Joko Widodo dan meminta keadilan terhadap sang anak. Diketahui dalam pembacaan tuntutan Rabu 18 Januari lalu, Barada Eliezer dijatuhi tuntutan selama 12 tahun penjara. Seusai mendengar tuntutan tersebut, Rineke dan sang suami mengaku langsung menangis. Ia merasa tak percaya putranya dituntut lebih berat daripada terdakwa lain yang ikut mengatur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terlebih Barada Eliezer dikatakan hanya mematuhi perintah dari atasannya, yakni Verdi Sambo. Atas tuntutan terhadap Richard Eliezer, Rineke merasa tak terima dan sakit hati sebagai orang tua, karena ia mengaku dirinya hanya orang kecil yang tidak memiliki power apapun. Rineke lantas meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri. Rineke pun berharap ada keadilan untuk sang anak yang hanya menjalankan perintah dari Verdi Sambo. Sebelumnya, pihak pengacara dari Barada Richard Eliezer juga mengaku kecewa dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Roni Talapesi selaku pengacara dari Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa tuntutan dari JPU telah melukai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Roni Talapesi juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang memberatkan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Ia mengaku bahwa tak ingin Barada Richard Eliezer kembali menjadi korban atas keputusan atau atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan tuntutan pidana 12 tahun penjara karena menganggap Barada Richard Eliezer sebagai pelaku utama atau eksekutor utama dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa Penuntut Umum juga tidak memperhatikan status dari Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas.
Terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik, dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada keputusan. Bang, di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat. Karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaan. Berarti masih di pasal 51 ya Bang ya, selain Richard yang punya status BC juga masih berteguh pada pasal 51. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari Bang, dalam apa yang mau satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus, dan keringanan di antara semua terdakwa. Tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keadilan.
keputusan. Bang, pleidoy apa yang mau difokusin, Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Oke. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bang. Menjelang sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengaku tak menyiapkan strategi khusus, saudara. Menurut Arman Hanis, dalam pledoi yang akan dibacakan berisi hal yang dirasakan oleh Ferdi Sambo. Arman Hanis mengatakan dalam sidang pledoi tersebut pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta persidangan lewat sudut pandang Ferdi Sambo. Diketahui bahwa nantinya sidang pledoi terhadap Ferdi Sambo ini akan digelar pada Selasa 24 Januari. Sidang ini merupakan lanjutan dari pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Selasa lalu. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ferdi Sambo pun dituntut hukuman pidana selama seumur hidup. Sedangkan 3 terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang merupakan eksekutor penembakan Yosua dituntut 12 tahun penjara. Terkait tuntutan terhadap Ferdi Sambo, Arman Hanis menilai bahwa jaksa tak mempertimbangkan fakta dan keterangan dalam persidangan. Perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut. Sementara itu, saudara, nota pembelaan atau pledoi untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, sudah masuk tahap finalisasi. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard, mengatakan pledoi disusun berdasarkan pada harapan agar kliennya tidak menjadi korban kasus tersebut untuk yang kedua kalinya. Roni Talapesi berpendapat dalam kasus ini Richard merupakan korban karena ia menjalankan perintah dari Ferdi Sambo sebagai atasannya yang berpangkat Irjen. Roni mengatakan setidaknya ada 3 poin yang termuat dalam nota keberatan tersebut. Di antaranya pandangan berbeda atas tuntutan jaksa yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Poin lain adalah pihaknya akan membahas mengenai penghapusan pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan pada kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa diketahui menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa juga menilai Richard terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
Untuk membongkar perkara juga dinilai jaksa menjadi hal yang meringankan. Hanya saja, meskipun ada status justice kolaborator yang harusnya meringankan tuntutan, namun Barada Richard Eliezer masih dijatuhi tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Hal ini sangat jauh dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang juga menjalani sidang di waktu yang sama yang hanya dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Termasuk tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga 8 tahun, Richard Eliezer bisa dikatakan menjadi terdakwa kedua dengan hukuman paling berat setelah Ferdy Sambo yang dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana selama seumur hidup. Perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan. Kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea, sudah terungkap di persidangan.
Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif. Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Saudara, dan juga Kejagung mendapatkan kritikan keras dari banyak pihak seusai menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Menurut banyak pihak, tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer sangatlah tinggi. Namun menanggapi hal itu, Kejaksaan Agung langsung angkat bicara mengenai tuntutan 12 tahun penjara Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, parameter ini sudah ditentukan dan sudah disesuaikan dengan banyak pertimbangan. Salah satu parameter yang memberatkan Richard diakui Kejagung karena yang bersangkutan memiliki keberanian untuk melakukan penembakan, sehingga dikategorikan menjadi pelaku. Kemudian, diakui bahwa Barada Richard Eliezer juga menuruti perintah dari Verdi Sambo sebagai aktor intelektual. Namun Barada Eliezer tidak menolak seperti yang dilakukan Bribka Riki Rizal. Karenanya, menurut Kejagung, Richard tetap dinilai sebagai eksekutor karena memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Selain itu, tuntutan 12 tahun juga dirasa sudah lebih ringan jika dibandingkan dengan Verdi Sambo yang berperan memberikan perintah. Dalam keterangannya bahwa Barada Richard Eliezer berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Verdi Sambo, yang mana hal ini dianggap sebagai keberanian yang memang sudah sejak awal mengetahui akan kemungkinan kematian dari orang lain. Jampidum juga mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Richard Eliezer karena pengajuan justice kolaborator dari LPSK. Ia mengatakan bahwa harusnya parameter dari yang dihasilkan oleh Kejagung dan JPU pidana terhadap Barada Richard Eliezer lebih tinggi dari 12 tahun, namun karena pertimbangan rekomendasi justice kolaborator dari LPSK, maka dijatuhkan tuntutan pada Barada Richard Eliezer 12 tahun pidana. Meski begitu, Fadil menyebut sejatinya status justice kolaborator belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan penetapan justice kolaborator dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada dan sudah dipertimbangkan walaupun penetapan pengadilan tersebut tidak secara nyata memang sudah ada terkait justice kolaborator. Diketahui bahwa tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum ini banyak menjadi polemik dan dikritik berbagai pihak termasuk ahli pidana. Tuntutan 12 tahun penjara pada Barada Richard Eliezer dianggap terlalu berat dengan status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang selama ini sudah membantu jalannya persidangan dan mengungkap secara terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kejagung juga diminta untuk merevisi tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Namun Fadil mengatakan tidak akan ada revisi tuntutan yang dilakukan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan bahwa Richard Eliezer bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Pengungkapan fakta hukum pertama menurut Kejagung justru datang dari pihak keluarga korban dan bukan datang untuk pertama kali sebagai dari Richard Eliezer. Dengan itu, maka Kejagung menetapkan Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku utama, bukan sebagai penguak fakta hukum atau justice kolaborator. Kejagung juga mengatakan bahwa Richard Eliezer
memang menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga menurut Kejagung tak dapat dipertimbangkan status justice kolaborator yang ia dapat dari LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sebelumnya membantah bahwa pihaknya telah melakukan intervensi atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada Richard Eliezer. Bantahan ini sekaligus merespon soal pernyataan dari pihak Kejagung yang menilai LPSK sudah mengintervensi apa yang menjadi kewenangan jaksa dalam perkara pembunuhan ini. Edwin mengatakan apa yang menjadi pernyataan LPSK sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat Barada Eliezer memiliki hak sebagai justice kolaborator, di mana salah satunya adalah harus mendapatkan tuntutan pidana yang lebih rendah dibandingkan terdakwa lain dalam suatu perkara. Namun dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, Barada Richard Eliezer tetap mendapatkan tuntutan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari 3 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Bahwa mencermati pemberitaan terkait tuntutan terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan, ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tapi persamaan niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual atau intelektual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Limau untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sehingga terdakwa Eliezer Puding Limau dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Chandrawati, perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual dader. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2012 tentang perlindungan saksi dan korban.
yang pokoknya tidak, yaitu yang kandungan merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, termasuk kasus tertentu yang disebut ya, yaitu antara lain yang disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011 ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer, Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama, justru keluarga korban itu jadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Bahwa mencermati pemberitaan yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan sampai pada saat eksekusi pengadilan. Ya. Sekarang di mana aset-aset itu semua? Telah didapat fakta pada kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf,
menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui. Saudara jaksa penuntut umum disebut meloloskan Ferdi Sambo dari hukuman mati, bahkan dianggap menuntut Putri Candrawati terlalu ringan, namun menjatuhkan tuntutan pada Richard Eliezer yang terlalu berat. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ricky Rizal Wibowo menjalani sidang tuntutan pada 16 Januari. Dan dalam sidang tersebut ia dituntut selama 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyimpulkan bahwa Ricky Rizal memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. Ricky Rizal juga terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat berdasarkan tuntutan dari JPU. JPU pun menuntut Ricky Rizal dengan hukuman penjara 8 tahun, yang mana ia dianggap dengan sengaja ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini, meskipun Ricky Rizal sempat mengatakan tak kuat mental jika harus menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Alasan itu tidak menjadi upaya pencegahan menurut jaksa penuntut umum. Ia juga dianggap tak berupaya mencegah pembunuhan karena tidak membantah tawaran Ferdi Sambo saat diminta untuk membackup. Kemudian yang kedua yang juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, adalah Kuat Ma'ruf. Ia dituntut 8 tahun penjara karena dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa juga menduga Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Candrawati dengan korban Yosua Huta Barat.
Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sidang terhadap Putri Chandrawati digelar pada Rabu 18 Desember kemarin. Jaksa menyimpulkan Putri Chandrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dikatakan jaksa, hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah dirinya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Putri juga dinilai jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak adanya penyesalan. Kemudian tuntutan yang menjadi sorotan banyak pihak adalah tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer dijatuhi tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 16 Januari. Menurut jaksa, tindakan tindakan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana yang telah didakwakan. Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menjadi pemberat tuntutannya menjadi 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sang dalang pembunuhan, yakni Ferdi Sambo. Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini dituntut hukuman buih seumur hidup. Jaksa menilai perbuatan Ferdi Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum mengatakan Ferdi Sambo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga dianggap sebagai penembak kedua setelah Richard Eliezer dan sengaja menghilangkan bukti-bukti pasca penembakan. Perbuatannya juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Menanggapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjadi polemik, Saudara Kejaksaan Agung atau Kejagung juga diserang publik. Kejagung lantas menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Ferdi Sambo dan para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat sedianya sudah tepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana memastikan tuntutan yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa sudah dipertimbangkan secara matang. Ia juga menolak apabila tuntutan dari kejaksaan dinilai tidak mewakili keadilan dari korban maupun pihak keluarga. Kendati demikian, ia mengaku memaklumi apabila tuntutan tersebut mungkin dirasa tidak cukup memuaskan bagi semua pihak. Ia memastikan sebelum dibacakan dalam persidangan, tuntutan tersebut telah dievaluasi, bahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Fadil Zumhana mengatakan tuntutan tersebut sudah benar adanya dan tidak akan direvisi sesuai permintaan banyak pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga menegaskan bahwa tuntutan yang dijatuhkan pada Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan hanya melihat dari mens rea atau niat jahat para terdakwa. Ia menilai tuntutan sudah mempertimbangkan penilaian pada perbedaan peran dari masing-masing terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, perumusan tuntutan juga diakui Kejagung menilai pada sisi pelaku dan juga korban, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Kami akan tampilkan, Saudara, ini adalah pernyataan dari Kejagung menanggapi polemik terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Kemarin, saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami
melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 180 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur di samping undang-undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku membela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan
Tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan biro satu. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang kini menjadi polemik, saudara, fakta tertentu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan diakui ada sejumlah pihak yang menginginkan Ferdi Sambo divonis bebas oleh pihak kepolisian. Diakui oleh Mahfud MD ada gerakan bawah tanah yang sudah tercium oleh dirinya. Sosok yang sangat getol menginginkan Ferdi Sambo untuk bebas atau dihukum ringan adalah seorang jenderal polisi bintang 1 atau Brigjen. Namun Mahfud MD meyakini dalam hal ini pihak Majelis Hakim Pengadilan akan bertindak secara independen. Seorang jenderal polisi bintang 1 disebut-sebut menginginkan vonis ringan pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo. Hal ini dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah kesempatan. Mahfud MD mengatakan Brigadir Jenderal atau Brigjen tersebut saat ini sedang melakukan gerakan bawah tanah dan diakuinya juga bagian dari gerilya. Bahkan diduga sosok Brigjen tersebut menginginkan Ferdi Sambo bebas secara utuh dari jeratan hukum. Mahfud MD mengatakan Brigjen tersebut ingin mengintervensi putusan atau vonis dari terdakwa Ferdi Sambo. Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan adanya intervensi dan gerakan-gerakan semacam itu. Menurut Mahfud MD, hal ini sangat mungkin terjadi, terlebih bahwa kasus Ferdi Sambo ini menarik perhatian banyak orang. Siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan Sambo saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di Kejaksaan. Saya pastikan Kejaksaan independen. Saya pastikan Kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang Brigjennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya Maijen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang Maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Letjen. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja penuh karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi dan ada putusan majelis. Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi munculnya kekecewaan sejumlah pihak, saudara, atas tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa sekaligus justice kolaborator dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sejumlah pihak kecewa lantaran tuntutan terhadap Eliezer lebih tinggi dari terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menurut Mahfud MD, Kejaksaan Agung telah independen dalam menangani perkara ini. Ia pun menegaskan akan mengawal terus perkara tersebut. Mahfud MD sebelumnya mengakui bahwa dirinya memang mendengar mengenai adanya gerakan bawah tanah yang ingin mengintervensi putusan terhadap Ferdi Sambo. Gerakan-gerakan bawah tanah ini ada yang menginginkan agar Ferdi Sambo dijatuhi vonis bebas.
Namun ada juga gerakan lain yang ingin Verdi Sambo tetap dihukum. Hanya saja Mahfud MD menegaskan Kejagung tidak akan terpengaruh gerakan bawah tanah tersebut yang ingin mengintervensi putusan terdakwa brigadir terhadap para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui bahwa memang jaksa penuntut umum telah menjatuhkan tuntutannya pada kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, dan Verdi Sambo sendiri dituntut seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana pasal 340 KUHP terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan pada 8 Juli lalu. Enggak, siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si Asib. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak ketemu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi dan ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saudara, tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum pada Baradae alias Richard Eliezer juga membuat orang tuanya merasa terpukul. Pasalnya mereka menilai putranya mendapatkan tuntutan lebih berat dari terdakwa lain yang justru telah mengatur pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ibunda Richard Eliezer, Rineke Almapudiang, sampai meminta tolong pada Presiden Joko Widodo dan meminta keadilan terhadap sang anak. Diketahui dalam pembacaan tuntutan Rabu 18 Januari lalu, Barada Eliezer dijatuhi tuntutan selama 12 tahun penjara. Seusai mendengar tuntutan tersebut, Rineke dan sang suami mengaku langsung menangis. Ia merasa tak percaya putranya dituntut lebih berat daripada terdakwa lain yang ikut mengatur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terlebih Barada Eliezer dikatakan hanya mematuhi perintah dari atasannya, yakni Verdi Sambo. Atas tuntutan terhadap Richard Eliezer, Rineke merasa tak terima dan sakit hati sebagai orang tua, karena ia mengaku dirinya hanya orang kecil yang tidak memiliki power apapun. Rineke lantas meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri. Rineke pun berharap ada keadilan untuk sang anak yang hanya menjalankan perintah dari Verdi Sambo. Sebelumnya, pihak pengacara dari Barada Richard Eliezer juga mengaku kecewa dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menjatuhkan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Roni Talapesi selaku pengacara dari Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa tuntutan dari JPU telah melukai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Roni Talapesi juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang memberatkan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Ia mengaku bahwa tak ingin Barada Richard Eliezer kembali menjadi korban atas keputusan atau atas tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menjatuhkan tuntutan pidana 12 tahun penjara
karena menganggap Barada Richard Eliezer sebagai pelaku utama atau eksekutor utama dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum juga tidak memperhatikan status dari Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Kita melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan, ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada keputusan. Bang, di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Ya itu tadi saya sampaikan dari awal. Kami berbeda pendapat karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan.
itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaan. Berarti masih di pasal 51 ya Bang ya, selain Richard yang punya status BC juga masih berteguh pada pasal 51. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari Bang, dalam pledoi apa yang mau satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus, dan keringanan di antara semua terdakwa, tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keadilan keputusan. Bang, pledoi apa yang mau difokusin Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Oke. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Menjelang sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengaku tak menyiapkan strategi khusus saudara. Menurut Arman Hanis, dalam pledoi yang akan dibacakan berisi hal yang dirasakan oleh Ferdi Sambo. Arman Hanis mengatakan dalam sidang pledoi tersebut pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta persidangan lewat sudut pandang Ferdi Sambo. Diketahui bahwa nantinya sidang pledoi terhadap Ferdi Sambo ini akan digelar pada Selasa 24 Januari. Sidang ini merupakan lanjutan dari pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Selasa lalu. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ferdi Sambo pun dituntut hukuman pidana selama seumur hidup. Sedangkan 3 terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang merupakan eksekutor penembakan Yosua dituntut 12 tahun penjara. Terkait tuntutan terhadap Ferdi Sambo, Arman Hanis menilai bahwa jaksa tak mempertimbangkan fakta dan keterangan dalam persidangan. Perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut. Sementara itu, Saudara, nota pembelaan atau pledoi untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, sudah masuk tahap finalisasi. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard, mengatakan pledoi disusun berdasarkan pada harapan agar kliennya tidak menjadi korban kasus tersebut untuk yang kedua kalinya. Roni Talapesi berpendapat dalam kasus ini Richard merupakan korban karena ia menjalankan perintah dari Ferdi Sambo sebagai atasannya yang berpangkat Irjen.
Roni mengatakan setidaknya ada 3 poin yang termuat dalam nota keberatan tersebut. Di antaranya pandangan berbeda atas tuntutan jaksa yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Poin lain adalah pihaknya akan membahas mengenai penghapusan pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan pada kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa diketahui menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa juga menilai Richard terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk membongkar perkara juga dinilai jaksa menjadi hal yang meringankan. Hanya saja, meskipun ada status justice kolaborator yang harusnya meringankan tuntutan, namun Barada Richard Eliezer masih dijatuhi tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Hal ini sangat jauh dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang juga menjalani sidang di waktu yang sama yang hanya dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Termasuk tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga 8 tahun, Richard Eliezer bisa dikatakan menjadi terdakwa kedua dengan hukuman paling berat setelah Ferdi Sambo yang dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana selama seumur hidup. Perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon melihat bahwa
persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif. Jaksa penuntut umum atau JPU, saudara, dan juga Kejagung mendapatkan kritikan keras dari banyak pihak seusai menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Menurut banyak pihak, tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer sangatlah tinggi. Namun menanggapi hal itu, Kejaksaan Agung langsung angkat bicara mengenai tuntutan 12 tahun penjara Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, parameter ini sudah ditentukan dan sudah disesuaikan dengan banyak pertimbangan. Salah satu parameter yang memberatkan Richard diakui Kejagung karena yang bersangkutan memiliki keberanian untuk melakukan penembakan, sehingga dikategorikan menjadi pelaku. Kemudian, diakui bahwa Barada Richard Eliezer juga menuruti perintah dari Verdi Sambo sebagai aktor intelektual. Namun Barada Eliezer tidak menolak seperti yang dilakukan Bribka Riki Rizal. Karenanya, menurut Kejagung, Richard tetap dinilai sebagai eksekutor karena memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Selain itu, tuntutan 12 tahun juga dirasa sudah lebih ringan jika dibandingkan dengan Verdi Sambo yang berperan memberikan perintah. Dalam keterangannya bahwa Barada Richard Eliezer berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Verdi Sambo, yang mana hal ini dianggap sebagai keberanian yang memang sudah sejak awal mengetahui akan kemungkinan kematian dari orang lain. Jampidum juga mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Richard Eliezer karena pengajuan justice kolaborator dari LPSK. Ia mengatakan bahwa harusnya parameter dari yang dihasilkan oleh Kejagung dan JPU pidana terhadap Barada Richard Eliezer lebih tinggi dari 12 tahun, namun karena pertimbangan rekomendasi justice kolaborator dari LPSK, maka dijatuhkan tuntutan pada Barada Richard Eliezer 12 tahun pidana. Meski begitu, Fadil menyebut sejatinya status justice kolaborator belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan penetapan justice kolaborator dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada dan sudah dipertimbangkan walaupun penetapan pengadilan tersebut tidak secara nyata memang sudah ada terkait justice kolaborator. Diketahui bahwa tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan jaksa penuntut umum ini banyak menjadi polemik dan dikritik berbagai pihak termasuk ahli pidana. Tuntutan 12 tahun penjara pada Barada Richard Eliezer dianggap terlalu berat dengan status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang selama ini sudah membantu jalannya persidangan dan mengungkap secara terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kejagung juga diminta untuk merevisi tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Namun Fadil mengatakan tidak akan ada revisi tuntutan yang dilakukan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah dijatuhkan jaksa penuntut umum dalam perkara ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan bahwa Richard Eliezer bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Pengungkapan fakta hukum pertama menurut Kejagung justru datang dari pihak keluarga korban dan bukan datang untuk pertama kali sebagai dari Richard Eliezer. Dengan itu, maka Kejagung menetapkan Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku utama, bukan sebagai penguak fakta hukum atau justice kolaborator. Kejagung juga mengatakan bahwa Richard Eliezer memang menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga menurut Kejagung tak dapat dipertimbangkan status justice kolaborator yang ia dapat dari LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sebelumnya membantah bahwa pihaknya telah melakukan intervensi atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada Richard Eliezer. Bantahan ini sekaligus merespon soal pernyataan dari pihak Kejagung yang menilai LPSK sudah mengintervensi apa yang menjadi kewenangan jaksa dalam perkara pembunuhan ini. Edwin mengatakan apa yang menjadi pernyataan LPSK sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat Barada Eliezer memiliki hak sebagai justice kolaborator, di mana salah satunya adalah harus mendapatkan tuntutan pidana yang lebih rendah dibandingkan terdakwa lain dalam suatu perkara. Namun dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, Barada Richard Eliezer tetap mendapatkan tuntutan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari 3 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Bahwa mencermati pemberitaan terkait tuntutan terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tapi persamaan niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual atau intellectual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Limau untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sehingga terdakwa Eliezer Puding Limau dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Chandrawati, perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan
sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual dadar. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu tidak kandungan merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, termasuk kasus tertentu yang tadi disebut, yaitu antara lain ini disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011, ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama, justru keluarga korban itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Bahwa mencermati pemberitaan yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan sampai pada saat eksekusi pengadilan. Ya. Sekarang di mana aset-aset itu semua? Telah didapat fakta pada kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa,
kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui. Saudara jaksa penuntut umum disebut meloloskan Ferdi Sambo dari hukuman mati, bahkan dianggap menuntut Putri Candrawati terlalu ringan, namun menjatuhkan tuntutan pada Richard Eliezer yang terlalu berat. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Riki Rizal Wibowo menjalani sidang tuntutan pada 16 Januari. Dan dalam sidang tersebut ia dituntut selama 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyimpulkan bahwa Riki Rizal memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. Riki Rizal juga terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat berdasarkan tuntutan dari JPU. JPU pun menuntut Riki Rizal dengan hukuman penjara 8 tahun, yang mana ia dianggap dengan sengaja ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Meskipun Riki Rizal sempat mengatakan tak kuat mental
jika harus menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Alasan itu tidak menjadi upaya pencegahan menurut jaksa penuntut umum. Ia juga dianggap tak berupaya mencegah pembunuhan karena tidak membantah tawaran Verdi Sambo saat diminta untuk membackup. Kemudian yang kedua, yang juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, adalah Kuat Ma'ruf. Ia dituntut 8 tahun penjara karena dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa juga menduga Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum juga menuntut Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sidang terhadap Putri Chandrawati digelar pada Rabu 18 Desember kemarin. Jaksa menyimpulkan Putri Chandrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dikatakan jaksa, hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah dirinya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Putri juga dinilai jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak adanya penyesalan. Kemudian tuntutan yang menjadi sorotan banyak pihak adalah tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer dijatuhi tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 16 Januari. Menurut jaksa, tindakan tindakan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana yang telah didakwakan. Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menjadi pemberat tuntutannya menjadi 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sang dalang pembunuhan, yakni Verdi Sambo. Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini dituntut hukuman buih seumur hidup. Jaksa menilai perbuatan Verdi Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Verdi Sambo. Jaksa penuntut umum mengatakan Verdi Sambo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga dianggap sebagai penembak kedua setelah Richard Eliezer dan sengaja menghilangkan bukti-bukti pasca penembakan. Perbuatannya juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Menanggapi tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menjadi polemik, Saudara, Kejaksaan Agung atau Kejagung juga diserang publik. Kejagung lantas menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Verdi Sambo dan para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat sedianya sudah tepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana memastikan tuntutan yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa sudah dipertimbangkan secara matang. Ia juga menolak apabila tuntutan dari kejaksaan dinilai tidak mewakili keadilan dari korban maupun pihak keluarga. Kendati demikian, ia mengaku memaklumi apabila tuntutan tersebut mungkin dirasa tidak cukup memuaskan bagi semua pihak. Ia memastikan sebelum dibacakan dalam persidangan, tuntutan tersebut telah dievaluasi, bahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Fadil Zumhana mengatakan tuntutan tersebut sudah benar adanya dan tidak akan direvisi sesuai permintaan banyak pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga menegaskan bahwa tuntutan yang dijatuhkan pada Verdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan hanya melihat dari mens rea atau niat jahat para terdakwa. Ia menilai tuntutan sudah mempertimbangkan penilaian pada perbedaan peran dari masing-masing terdakwa yang terungkap dalam persidangan.
Selain itu, perumusan tuntutan juga diakui Kejagung menilai pada sisi pelaku dan juga korban, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah pernyataan dari Kejagung menanggapi polemik terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Kemarin, saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 184 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah kami limpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketua tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh.
Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku pembela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan biro satu. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang kini menjadi polemik, saudara, fakta tertentu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan diakui ada sejumlah pihak yang menginginkan Ferdy Sambo divonis bebas oleh pihak kepolisian. Diakui oleh Mahfud MD ada gerakan bawah tanah yang sudah tercium oleh dirinya. Sosok yang sangat getol menginginkan Ferdy Sambo untuk bebas atau dihukum ringan adalah seorang jenderal polisi bintang 1 atau Brigjen. Namun Mahfud MD meyakini dalam hal ini pihak Majelis Hakim Pengadilan akan bertindak secara independen. Seorang jenderal polisi bintang 1 disebut-sebut menginginkan vonis ringan pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo. Hal ini dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah kesempatan. Mahfud MD mengatakan Brigadir Jenderal atau Brigjen tersebut saat ini sedang melakukan gerakan bawah tanah dan diakuinya juga bagian dari gerilya. Bahkan diduga sosok Brigjen tersebut menginginkan Ferdy Sambo bebas secara utuh dari jeratan hukum. Mahfud MD mengatakan Brigjen tersebut ingin mengintervensi putusan atau vonis dari terdakwa Ferdy Sambo. Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan adanya intervensi dan gerakan-gerakan semacam itu. Menurut Mahfud MD, hal ini sangat mungkin terjadi, terlebih bahwa kasus Ferdy Sambo ini menarik perhatian banyak orang. Siapa saya bilang di YouTube kuliah itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di Kejaksaan. Saya pastikan Kejaksaan independen. Saya pastikan Kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dalam gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang Brigjennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis. Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi munculnya kekecewaan sejumlah pihak, saudara, atas tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa sekaligus justice kolaborator dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat
yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sejumlah pihak kecewa lantaran tuntutan terhadap Eliezer lebih tinggi dari terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menurut Mahfud MD, Kejaksaan Agung telah independen dalam menangani perkara ini. Ia pun menegaskan akan mengawal terus perkara tersebut. Mahfud MD sebelumnya mengakui bahwa dirinya memang mendengar mengenai adanya gerakan bawah tanah yang ingin mengintervensi putusan terhadap Verdi Sambo. Gerakan-gerakan bawah tanah ini ada yang menginginkan agar Verdi Sambo dijatuhi vonis bebas. Namun ada juga gerakan lain yang ingin Verdi Sambo tetap dihukum. Hanya saja Mahfud MD menegaskan Kejagung tidak akan terpengaruh gerakan bawah tanah tersebut yang ingin mengintervensi putusan terdakwa brigadir terhadap para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui bahwa memang Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutannya pada kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, dan Verdi Sambo sendiri dituntut seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana pasal 340 KUHP terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan pada 8 Juli lalu. Enggak, siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada sama orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saudara, tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada E alias Richard Eliezer juga membuat orang tuanya merasa terpukul. Pasalnya mereka menilai putranya mendapatkan tuntutan lebih berat dari terdakwa lain yang justru telah mengatur pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ibunda Richard Eliezer, Rineke Alma Pudihang, sampai meminta tolong pada Presiden Joko Widodo dan meminta keadilan terhadap sang anak. Diketahui dalam pembacaan tuntutan Rabu 18 Januari lalu, Barada Eliezer dijatuhi tuntutan selama 12 tahun penjara. Seusai mendengar tuntutan tersebut, Rineke dan sang suami mengaku langsung menangis. Ia merasa tak percaya putranya dituntut lebih berat daripada terdakwa lain yang ikut mengatur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terlebih Barada Eliezer dikatakan hanya mematuhi perintah dari atasannya, yakni Verdi Sambo. Atas tuntutan terhadap Richard Eliezer, Rineke merasa tak terima dan sakit hati sebagai orang tua, karena ia mengaku dirinya hanya orang kecil yang tidak memiliki power apapun. Rineke lantas meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri. Rineke pun berharap ada keadilan untuk sang anak yang hanya menjalankan perintah dari Verdi Sambo. Sebelumnya, pihak pengacara dari Barada Richard Eliezer juga mengaku kecewa dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer.
Roni Talapesi selaku pengacara dari Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa tuntutan dari JPU telah melukai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Roni Talapesi juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang memberatkan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Ia mengaku bahwa tak ingin Barada Richard Eliezer kembali menjadi korban atas keputusan atau atas tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menjatuhkan tuntutan pidana 12 tahun penjara karena menganggap Barada Richard Eliezer sebagai pelaku utama atau eksekutor utama dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum juga tidak memperhatikan status dari Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan. Kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada keputusan. Di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi
Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat. Karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaan. Berarti masih di pasal 51 ya Bang ya, selain Richard yang punya status BC juga masih berteguh pada pasal 51. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan Yesus Collaborator dari Bang, dalam pledoi apa yang mau satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus, dan keringanan di antara semua terdakwa, tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keadilan keputusan. Bang, pledoi apa yang mau difokusin Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Oke. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Menjelang sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengaku tak menyiapkan strategi khusus saudara. Menurut Arman Hanis, dalam pledoi yang akan dibacakan berisi hal yang dirasakan oleh Ferdi Sambo. Arman Hanis mengatakan dalam sidang pledoi tersebut pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta persidangan lewat sudut pandang Ferdi Sambo. Diketahui bahwa nantinya sidang pledoi terhadap Ferdi Sambo ini akan digelar pada Selasa 24 Januari. Sidang ini merupakan lanjutan dari pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Selasa lalu. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ferdi Sambo pun dituntut hukuman pidana selama seumur hidup. Sedangkan 3 terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang merupakan eksekutor penembakan Yosua dituntut 12 tahun penjara. Terkait tuntutan terhadap Ferdi Sambo, Arman Hanis menilai bahwa jaksa tak mempertimbangkan fakta dan keterangan dalam persidangan. Perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut
Sementara itu, Saudara, nota pembelaan atau pledoi untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah masuk tahap finalisasi. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard, mengatakan pledoi disusun berdasarkan pada harapan agar kliennya tidak menjadi korban kasus tersebut untuk yang kedua kalinya. Roni Talapesi berpendapat dalam kasus ini Richard merupakan korban karena ia menjalankan perintah dari Verdi Sambo sebagai atasannya yang berpangkat Irjen. Roni mengatakan setidaknya ada 3 poin yang termuat dalam nota keberatan tersebut. Di antaranya pandangan berbeda atas tuntutan jaksa yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Poin lain adalah pihaknya akan membahas mengenai penghapusan pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan pada kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa diketahui menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa juga menilai Richard terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk membongkar perkara juga dinilai jaksa menjadi hal yang meringankan. Hanya saja, meskipun ada status justice kolaborator yang harusnya meringankan tuntutan, namun Barada Richard Eliezer masih dijatuhi tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Hal ini sangat jauh dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang juga menjalani sidang di waktu yang sama yang hanya dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Termasuk tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga 8 tahun, Richard Eliezer bisa dikatakan menjadi terdakwa kedua dengan hukuman paling berat setelah Verdi Sambo yang dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana selama seumur hidup. Perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa
Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan. Kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif. Jaksa penuntut umum atau JPU, saudara, dan juga Kejagung mendapatkan kritikan keras dari banyak pihak seusai menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Menurut banyak pihak, tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer sangatlah tinggi. Namun menanggapi hal itu, Kejaksaan Agung langsung angkat bicara mengenai tuntutan 12 tahun penjara Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, parameter ini sudah ditentukan dan sudah disesuaikan dengan banyak pertimbangan. Salah satu parameter yang memberatkan Richard diakui Kejagung karena yang bersangkutan memiliki keberanian untuk melakukan penembakan, sehingga dikategorikan menjadi pelaku. Kemudian, diakui bahwa Barada Richard Eliezer juga menuruti perintah dari Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual. Namun Barada Eliezer tidak menolak seperti yang dilakukan Bribka Riki Rizal. Karenanya, menurut Kejagung, Richard tetap dinilai sebagai eksekutor karena memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Selain itu, tuntutan 12 tahun juga dirasa sudah lebih ringan jika dibandingkan dengan Ferdi Sambo yang berperan memberikan perintah. Dalam keterangannya bahwa Barada Richard Eliezer berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Ferdi Sambo, yang mana hal ini dianggap sebagai keberanian yang memang sudah sejak awal mengetahui akan kemungkinan kematian dari orang lain. Jampidum juga mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Richard Eliezer karena pengajuan justice kolaborator dari LPSK. Ia mengatakan bahwa harusnya parameter dari yang dihasilkan oleh Kejagung dan JPU pidana terhadap Barada Richard Eliezer lebih tinggi dari 12 tahun, namun karena pertimbangan rekomendasi justice kolaborator dari LPSK, maka dijatuhkan tuntutan pada Barada Richard Eliezer 12 tahun pidana. Meski begitu, Fadil menyebut sejatinya status justice kolaborator belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan penetapan justice kolaborator dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada dan sudah dipertimbangkan walaupun penetapan pengadilan tersebut tidak secara nyata memang sudah ada terkait justice kolaborator. Diketahui bahwa tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan jaksa penuntut umum ini banyak menjadi polemik dan dikritik berbagai pihak termasuk ahli pidana.
Tuntutan 12 tahun penjara pada Barada Richard Eliezer dianggap terlalu berat dengan status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang selama ini sudah membantu jalannya persidangan dan mengungkap secara terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kejagung juga diminta untuk merevisi tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Namun Fadil mengatakan tidak akan ada revisi tuntutan yang dilakukan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan bahwa Richard Eliezer bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Pengungkapan fakta hukum pertama menurut Kejagung justru datang dari pihak keluarga korban dan bukan datang untuk pertama kali sebagai dari Richard Eliezer. Dengan itu, maka Kejagung menetapkan Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku utama, bukan sebagai penguak fakta hukum atau justice kolaborator. Kejagung juga mengatakan bahwa Richard Eliezer memang menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga menurut Kejagung tak dapat dipertimbangkan status justice kolaborator yang ia dapat dari LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sebelumnya membantah bahwa pihaknya telah melakukan intervensi atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada Richard Eliezer. Bantahan ini sekaligus merespon soal pernyataan dari pihak Kejagung yang menilai LPSK sudah mengintervensi apa yang menjadi kewenangan jaksa dalam perkara pembunuhan ini. Edwin mengatakan apa yang menjadi pernyataan LPSK sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat Barada Eliezer memiliki hak sebagai justice kolaborator, di mana salah satunya adalah harus mendapatkan tuntutan pidana yang lebih rendah dibandingkan terdakwa lain dalam suatu perkara. Namun dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, Barada Richard Eliezer tetap mendapatkan tuntutan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari 3 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Bahwa mencermati pemberitaan terkait tuntutan terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan, ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tapi persamaan niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual atau intelektual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Limau untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sehingga terdakwa Eliezer Puding Limau dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati
terdakwa Kuatmaruf dan terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Candrawati, perbuatan terdakwa Kuatmaruf dan Riki Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual dadar. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2012 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu yang kandungan merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, termasuk kasus tertentu yang tadi disebut, yaitu antara lain ini disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama, justru keluarga korban itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Bahwa mencermati pemberitaan yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan sampai pada saat eksekusi
pengadilan. Ya, sekarang di mana aset-aset itu semua? Telah didapat fakta pada kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui. Saudara jaksa penuntut umum disebut meloloskan Ferdy Sambo dari hukuman mati, bahkan dianggap menuntut Putri Chandrawati terlalu ringan, namun menjatuhkan tuntutan pada Richard Eliezer yang terlalu berat. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Riki Rizal Wibowo menjalani sidang tuntutan pada 16 Januari
Dan dalam sidang tersebut ia dituntut selama 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyimpulkan bahwa Ricky Rizal memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. Ricky Rizal juga terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat berdasarkan tuntutan dari JPU. JPU pun menuntut Ricky Rizal dengan hukuman penjara 8 tahun, yang mana ia dianggap dengan sengaja ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Meskipun Ricky Rizal sempat mengatakan tak kuat mental jika harus menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Alasan itu tidak menjadi upaya pencegahan menurut jaksa penuntut umum. Ia juga dianggap tak berupaya mencegah pembunuhan karena tidak membantah tawaran Verdi Sambo saat diminta untuk membackup. Kemudian yang kedua, yang juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, adalah Kuat Ma'ruf. Ia dituntut 8 tahun penjara karena dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa juga menduga Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum juga menuntut Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sidang terhadap Putri Chandrawati digelar pada Rabu 18 Desember kemarin. Jaksa menyimpulkan Putri Chandrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dikatakan jaksa, hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah dirinya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Putri juga dinilai jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak adanya penyesalan. Kemudian tuntutan yang menjadi sorotan banyak pihak adalah tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer dijatuhi tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 16 Januari. Menurut jaksa, tindakan Ricky Rizal, tindakan Richard Eliezer, telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana yang telah didakwakan. Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menjadi pemberat tuntutannya menjadi 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sang dalang pembunuhan, yakni Verdi Sambo. Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini dituntut hukuman buih seumur hidup. Jaksa menilai perbuatan Verdi Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Verdi Sambo. Jaksa penuntut umum mengatakan Verdi Sambo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga dianggap sebagai penembak kedua setelah Richard Eliezer dan sengaja menghilangkan bukti-bukti pasca penembakan. Perbuatannya juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Menanggapi tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menjadi polemik, Saudara, Kejaksaan Agung atau Kejagung juga diserang publik. Kejagung lantas menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Verdi Sambo dan para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat sedianya sudah tepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana memastikan tuntutan yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa sudah dipertimbangkan secara matang. Ia juga menolak apabila tuntutan dari kejaksaan dinilai tidak mewakili keadilan dari korban maupun pihak keluarga. Kendati demikian, ia mengaku memaklumi apabila tuntutan tersebut mungkin dirasa tidak cukup memuaskan bagi semua pihak. Ia memastikan sebelum dibacakan dalam persidangan, tuntutan tersebut telah dievaluasi, bahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Fadil Zumhana mengatakan tuntutan tersebut sudah benar adanya dan tidak akan direvisi sesuai permintaan banyak pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga menegaskan bahwa tuntutan yang dijatuhkan pada Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan hanya melihat dari mens rea atau niat jahat para terdakwa. Ia menilai tuntutan sudah mempertimbangkan penilaian pada perbedaan peran dari masing-masing terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, perumusan tuntutan juga diakui Kejagung menilai pada sisi pelaku dan juga korban, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah pernyataan dari Kejagung menanggapi polemik terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Kemarin, saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 184 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bicara, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka memang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa.
ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku membela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan biro satu. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang kini menjadi polemik, saudara, fakta tertentu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan diakui ada sejumlah pihak yang menginginkan Verdi Sambo divonis bebas oleh pihak kepolisian. Diakui oleh Mahfud MD ada gerakan bawah tanah yang sudah tercium oleh dirinya. Sosok yang sangat getol menginginkan Verdi Sambo untuk bebas atau dihukum ringan adalah seorang jenderal polisi bintang 1 atau Brigjen. Namun Mahfud MD meyakini dalam hal ini pihak Majelis Hakim Pengadilan akan bertindak secara independen. Seorang jenderal polisi bintang 1 disebut-sebut menginginkan vonis ringan pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Verdi Sambo. Hal ini dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah kesempatan. Mahfud MD mengatakan Brigadir Jenderal atau Brigjen tersebut saat ini sedang melakukan gerakan bawah tanah dan diakuinya juga bagian dari gerilya. Bahkan diduga sosok Brigjen tersebut menginginkan Verdi Sambo bebas secara utuh dari jeratan hukum. Mahfud MD mengatakan Brigjen tersebut ingin mengintervensi putusan atau vonis dari terdakwa Verdi Sambo. Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan adanya intervensi dan gerakan-gerakan semacam itu. Menurut Mahfud MD, hal ini sangat mungkin terjadi, terlebih bahwa kasus Verdi Sambo ini menarik perhatian banyak orang. Siapa saya bilang di YouTube kuliah itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang Brigjennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend.
Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi dan ada putusan majelis. Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi munculnya kekecewaan sejumlah pihak saudara atas tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa sekaligus justice kolaborator dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sejumlah pihak kecewa lantaran tuntutan terhadap Eliezer lebih tinggi dari terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menurut Mahfud MD, Kejaksaan Agung telah independen dalam menangani perkara ini. Ia pun menegaskan akan mengawal terus perkara tersebut. Mahfud MD sebelumnya mengakui bahwa dirinya memang mendengar mengenai adanya gerakan bawah tanah yang ingin mengintervensi putusan terhadap Verdi Sambo. Gerakan-gerakan bawah tanah ini ada yang menginginkan agar Verdi Sambo dijatuhi vonis bebas. Namun ada juga gerakan lain yang ingin Verdi Sambo tetap dihukum. Hanya saja Mahfud MD menegaskan Kejagung tidak akan terpengaruh gerakan bawah tanah tersebut yang ingin mengintervensi putusan terdakwa brigadir terhadap para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui bahwa memang Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutannya pada kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, dan Verdi Sambo sendiri dituntut seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana pasal 340 KUHP terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan pada 8 Juli lalu. Enggak, siapa saya bilang di YouTube kuliah itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A, si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi dan ada putusan majelis. Gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saudara, tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada E alias Richard Eliezer juga membuat orang tuanya merasa terpukul. Pasalnya mereka menilai putranya mendapatkan tuntutan lebih berat dari terdakwa lain yang justru telah mengatur pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ibunda Richard Eliezer, Rineke Alma Pudihang, sampai meminta tolong pada Presiden Joko Widodo dan meminta keadilan terhadap sang anak. Diketahui dalam pembacaan tuntutan Rabu 18 Januari lalu, Barada Eliezer dijatuhi tuntutan selama 12 tahun penjara. Seusai mendengar tuntutan tersebut, Rineke dan sang suami mengaku langsung menangis. Ia merasa tak percaya putranya dituntut lebih berat daripada terdakwa lain yang ikut mengatur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.
Terlebih Barada Eliezer dikatakan hanya mematuhi perintah dari atasannya, yakni Ferdi Sambo. Atas tuntutan terhadap Richard Eliezer, Rinneke merasa tak terima dan sakit hati sebagai orang tua, karena ia mengaku dirinya hanya orang kecil yang tidak memiliki power apapun. Rinneke lantas meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri. Rinneke pun berharap ada keadilan untuk sang anak yang hanya menjalankan perintah dari Ferdi Sambo. Sebelumnya, pihak pengacara dari Barada Richard Eliezer juga mengaku kecewa dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Roni Talapesi selaku pengacara dari Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa tuntutan dari JPU telah melukai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Roni Talapesi juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang memberatkan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Ia mengaku bahwa tak ingin Barada Richard Eliezer kembali menjadi korban atas keputusan atau atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan tuntutan pidana 12 tahun penjara karena menganggap Barada Richard Eliezer sebagai pelaku utama atau eksekutor utama dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa Penuntut Umum juga tidak memperhatikan status dari Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan, ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya
tidak terjadi seperti ini lagi. Kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik, dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada keputusan. Bang, di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Ya, itu tadi saya sampaikan dari awal. Kami berbeda pendapat karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaan. Berarti masih di pasal 51 ya Bang ya, selain Richard yang punya status BC juga masih berteguh pada pasal 51. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari Bang, dalam pledoi apa yang mau satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus, dan keringanan di antara semua terdakwa, tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keadilan keputusan. Bang, pledoi apa yang mau difokusin Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Oke. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Menjelang sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengaku tak menyiapkan strategi khusus saudara. Menurut Arman Hanis, dalam pledoi yang akan dibacakan berisi hal yang dirasakan oleh Ferdi Sambo. Arman Hanis mengatakan dalam sidang pledoi tersebut pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta persidangan lewat sudut pandang Ferdi Sambo. Diketahui bahwa nantinya sidang pledoi terhadap Ferdi Sambo ini akan digelar pada Selasa 24 Januari. Sidang ini merupakan lanjutan dari pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Selasa lalu. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ferdi Sambo pun dituntut hukuman pidana selama seumur hidup. Sedangkan 3 terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang merupakan eksekutor penembakan Yosua dituntut 12 tahun penjara. Terkait tuntutan terhadap Ferdi Sambo, Arman Hanis menilai bahwa jaksa tak mempertimbangkan fakta dan keterangan dalam persidangan. Perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut. Sementara itu, Saudara, nota pembelaan atau pledoi untuk Richard Eliezer Pudiang Lumiu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah masuk tahap finalisasi. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard, mengatakan pledoi disusun berdasarkan pada harapan agar kliennya tidak menjadi korban kasus tersebut untuk yang kedua kalinya. Roni Talapesi berpendapat dalam kasus ini Richard merupakan korban karena ia menjalankan perintah dari Ferdy Sambo sebagai atasannya yang berpangkat Irjen. Roni mengatakan setidaknya ada 3 poin yang termuat dalam nota keberatan tersebut. Di antaranya pandangan berbeda atas tuntutan jaksa yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Poin lain adalah pihaknya akan membahas mengenai penghapusan pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan pada kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa diketahui menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa juga menilai Richard terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk membongkar perkara juga dinilai jaksa menjadi hal yang meringankan. Hanya saja, meskipun ada status justice kolaborator yang harusnya meringankan tuntutan, namun Barada Richard Eliezer masih dijatuhi tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Hal ini sangat jauh dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang juga menjalani sidang di waktu yang sama yang hanya dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Termasuk tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga 8 tahun, Richard Eliezer bisa dikatakan menjadi terdakwa kedua dengan hukuman paling berat setelah Ferdy Sambo yang dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana selama seumur hidup. Perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan. Kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif. Jaksa penuntut umum atau JPU, saudara, dan juga Kejagung mendapatkan kritikan keras dari banyak pihak seusai menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Menurut banyak pihak, tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer sangatlah tinggi. Namun menanggapi hal itu, Kejaksaan Agung langsung angkat bicara mengenai tuntutan 12 tahun penjara Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, parameter ini sudah ditentukan dan sudah disesuaikan dengan banyak pertimbangan. Salah satu parameter yang memberatkan Richard diakui Kejagung karena yang bersangkutan memiliki keberanian untuk melakukan penembakan, sehingga dikategorikan menjadi pelaku. Kemudian diakui bahwa Barada Richard Eliezer juga menuruti perintah dari Verdi Sambo sebagai aktor intelektual. Namun Barada Eliezer tidak menolak seperti yang dilakukan Bribka Riki Rizal. Karenanya, menurut Kejagung, Richard tetap dinilai sebagai eksekutor karena memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Selain itu, tuntutan 12 tahun juga dirasa sudah lebih ringan jika dibandingkan dengan Verdi Sambo yang berperan memberikan perintah. Dalam keterangannya bahwa Barada Richard Eliezer berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Verdi Sambo, yang mana hal ini dianggap sebagai keberanian yang memang sudah sejak awal mengetahui akan kemungkinan kematian dari orang lain. Jampidum juga mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Richard Eliezer karena pengajuan justice kolaborator dari LPSK. Ia mengatakan bahwa harusnya parameter dari yang dihasilkan oleh Kejagung dan JPU, pidana terhadap Barada Richard Eliezer lebih tinggi dari 12 tahun, namun karena pertimbangan rekomendasi justice kolaborator dari LPSK, maka dijatuhkan tuntutan pada Barada Richard Eliezer 12 tahun pidana.
Meski begitu, Fadil menyebut sejatinya status justice kolaborator belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan penetapan justice kolaborator dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada dan sudah dipertimbangkan walaupun penetapan pengadilan tersebut tidak secara nyata memang sudah ada terkait justice kolaborator. Diketahui bahwa tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum ini banyak menjadi polemik dan dikritik berbagai pihak termasuk ahli pidana. Tuntutan 12 tahun penjara pada Barada Richard Eliezer dianggap terlalu berat dengan status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang selama ini sudah membantu jalannya persidangan dan mengungkap secara terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kejagung juga diminta untuk merevisi tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Namun Fadil mengatakan tidak akan ada revisi tuntutan yang dilakukan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan bahwa Richard Eliezer bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Pengungkapan fakta hukum pertama menurut Kejagung justru datang dari pihak keluarga korban dan bukan datang untuk pertama kali sebagai dari Richard Eliezer. Dengan itu, maka Kejagung menetapkan Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku utama, bukan sebagai penguak fakta hukum atau justice kolaborator. Kejagung juga mengatakan bahwa Richard Eliezer memang menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga menurut Kejagung tak dapat dipertimbangkan status justice kolaborator yang ia dapat dari LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sebelumnya membantah bahwa pihaknya telah melakukan intervensi atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada Richard Eliezer. Bantahan ini sekaligus merespon soal pernyataan dari pihak Kejagung yang menilai LPSK sudah mengintervensi apa yang menjadi kewenangan jaksa dalam perkara pembunuhan ini. Edwin mengatakan apa yang menjadi pernyataan LPSK sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat Barada Eliezer memiliki hak sebagai justice kolaborator, di mana salah satunya adalah harus mendapatkan tuntutan pidana yang lebih rendah dibandingkan terdakwa lain dalam suatu perkara. Namun dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, Barada Richard Eliezer tetap mendapatkan tuntutan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari 3 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Bahwa mencermati pemberitaan terkait tuntutan terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan, ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tapi persamaan niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal
340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual atau intelektual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Limau untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana sehingga terdakwa Eliezer Puding Limau dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Candrawati, terdakwa Kuat Maruf, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Candrawati, perbuatan terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual dader. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2012 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu tidak kandungan merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, termasuk kasus tertentu yang tadi disebut, yaitu antara lain yang disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama, justru keluarga korban itu yang jadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Bahwa mencermati pemberitaan yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansyah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa
mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan sampai pada saat eksekusi pengadilan. Ya. Sekarang di mana aset-aset itu semua? Telah didapat fakta pada kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya.
terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui. Saudara jaksa penuntut umum disebut meloloskan Ferdy Sambo dari hukuman mati, bahkan dianggap menuntut Putri Chandrawati terlalu ringan, namun menjatuhkan tuntutan pada Richard Eliezer yang terlalu berat. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Riki Rizal Wibowo menjalani sidang tuntutan pada 16 Januari. Dan dalam sidang tersebut ia dituntut selama 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyimpulkan bahwa Riki Rizal memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. Riki Rizal juga terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat berdasarkan tuntutan dari JPU. JPU pun menuntut Riki Rizal dengan hukuman penjara 8 tahun, yang mana ia dianggap dengan sengaja ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini, meskipun Riki Rizal sempat mengatakan tak kuat mental jika harus menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Alasan itu tidak menjadi upaya pencegahan menurut jaksa penuntut umum. Ia juga dianggap tak berupaya mencegah pembunuhan karena tidak membantah tawaran Ferdy Sambo saat diminta untuk membackup. Kemudian yang kedua, yang juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, adalah Kuat Ma'ruf. Ia dituntut 8 tahun penjara karena dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa juga menduga Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum juga menuntut Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sidang terhadap Putri Chandrawati digelar pada Rabu 18 Desember kemarin. Jaksa menyimpulkan Putri Chandrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dikatakan jaksa, hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah dirinya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Putri juga dinilai jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak adanya penyesalan. Kemudian tuntutan yang menjadi sorotan banyak pihak adalah tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer dijatuhi tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 16 Januari. Menurut jaksa, tindakan tindakan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana yang telah didakwakan. Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menjadi pemberat tuntutannya menjadi 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sang dalang pembunuhan, yakni Ferdy Sambo. Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini dituntut hukuman buih seumur hidup. Jaksa menilai perbuatan Ferdy Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Ferdy Sambo. Jaksa penuntut umum mengatakan Ferdy Sambo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ferdy Sambo juga dianggap sebagai penembak kedua setelah Richard Eliezer dan sengaja menghilangkan bukti-bukti pasca penembakan. Perbuatannya juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Menanggapi tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menjadi polemik, Saudara, Kejaksaan Agung atau Kejagung juga diserang publik. Kejagung lantas menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Ferdy Sambo dan para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat sedianya sudah tepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana memastikan
Tuntutan yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa sudah dipertimbangkan secara matang. Ia juga menolak apabila tuntutan dari kejaksaan dinilai tidak mewakili keadilan dari korban maupun pihak keluarga. Kendati demikian, ia mengaku memaklumi apabila tuntutan tersebut mungkin dirasa tidak cukup memuaskan bagi semua pihak. Ia memastikan sebelum dibacakan dalam persidangan, tuntutan tersebut telah dievaluasi, bahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Fadil Zumhana mengatakan tuntutan tersebut sudah benar adanya dan tidak akan direvisi sesuai permintaan banyak pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga menegaskan bahwa tuntutan yang dijatuhkan pada Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan hanya melihat dari mens rea atau niat jahat para terdakwa. Ia menilai tuntutan sudah mempertimbangkan penilaian pada perbedaan peran dari masing-masing terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, perumusan tuntutan juga diakui Kejagung menilai pada sisi pelaku dan juga korban, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah pernyataan dari Kejagung menanggapi polemik terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Kemarin, saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 184 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur di samping undang-undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar.
dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian, itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan, masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu, nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku pembela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh, dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas, tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan, ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan biro satu. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang kini menjadi polemik, saudara, fakta tertentu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan diakui ada sejumlah pihak yang menginginkan Ferdy Sambo divonis bebas oleh pihak kepolisian. Diakui oleh Mahfud MD ada gerakan bawah tanah yang sudah tercium oleh dirinya. Sosok yang sangat getol menginginkan Ferdy Sambo untuk bebas atau dihukum ringan adalah seorang jenderal polisi bintang 1 atau Brigjen. Namun Mahfud MD meyakini dalam hal ini pihak Majelis Hakim Pengadilan akan bertindak secara independen. Seorang jenderal polisi bintang 1 disebut-sebut menginginkan vonis ringan pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo. Hal ini dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah kesempatan. Mahfud MD mengatakan Brigadir Jenderal atau Brigjen tersebut saat ini sedang melakukan gerakan bawah tanah dan diakuinya juga bagian dari gerilya. Bahkan diduga sosok Brigjen tersebut menginginkan Ferdy Sambo bebas secara utuh dari jeratan hukum. Mahfud MD mengatakan Brigjen tersebut ingin mengintervensi putusan atau vonis dari terdakwa Ferdy Sambo. Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan adanya intervensi dan gerakan-gerakan semacam itu. Menurut Mahfud MD, hal ini sangat mungkin terjadi, terlebih bahwa kasus Ferdy Sambo ini menarik perhatian banyak orang. Siapa saya bilang di YouTube Uya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya bilang, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan hukum. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di
kejaksaan, saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dalam gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak ketemu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis. Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi munculnya kekecewaan sejumlah pihak saudara atas tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa sekaligus justice kolaborator dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sejumlah pihak kecewa lantaran tuntutan terhadap Eliezer lebih tinggi dari terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menurut Mahfud MD, Kejaksaan Agung telah independen dalam menangani perkara ini. Ia pun menegaskan akan mengawal terus perkara tersebut. Mahfud MD sebelumnya mengakui bahwa dirinya memang mendengar mengenai adanya gerakan bawah tanah yang ingin mengintervensi putusan terhadap Ferdy Sambo. Gerakan-gerakan bawah tanah ini ada yang menginginkan agar Ferdy Sambo dijatuhi vonis bebas. Namun ada juga gerakan lain yang ingin Ferdy Sambo tetap dihukum. Hanya saja Mahfud MD menegaskan Kejagung tidak akan terpengaruh gerakan bawah tanah tersebut yang ingin mengintervensi putusan terdakwa brigadir terhadap para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui bahwa memang Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutannya pada kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, dan Ferdy Sambo sendiri dituntut seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana pasal 340 KUHP terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan pada 8 Juli lalu. Siapa saya bilang di YouTube punya itu bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dalam gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak ketemu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis. Gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saudara, tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum pada Barada E alias Richard Eliezer juga membuat orang tuanya merasa terpukul. Pasalnya mereka menilai putranya mendapatkan tuntutan lebih berat dari terdakwa lain yang justru telah mengatur pembunuhan terhadap Brigadir Yosua.
Ibunda Richard Eliezer, Rineke Almapudiang, sampai meminta tolong pada Presiden Joko Widodo dan meminta keadilan terhadap sang anak. Diketahui dalam pembacaan tuntutan Rabu 18 Januari lalu, Barada Eliezer dijatuhi tuntutan selama 12 tahun penjara. Seusai mendengar tuntutan tersebut, Rineke dan sang suami mengaku langsung menangis. Ia merasa tak percaya putranya dituntut lebih berat daripada terdakwa lain yang ikut mengatur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terlebih Barada Eliezer dikatakan hanya mematuhi perintah dari atasannya, yakni Ferdi Sambo. Atas tuntutan terhadap Richard Eliezer, Rineke merasa tak terima dan sakit hati sebagai orang tua, karena ia mengaku dirinya hanya orang kecil yang tidak memiliki power apapun. Rineke lantas meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri. Rineke pun berharap ada keadilan untuk sang anak yang hanya menjalankan perintah dari Ferdi Sambo. Sebelumnya, pihak pengacara dari Barada Richard Eliezer juga mengaku kecewa dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Roni Talapesi selaku pengacara dari Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa tuntutan dari JPU telah melukai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Roni Talapesi juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang memberatkan tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Ia mengaku bahwa tak ingin Barada Richard Eliezer kembali menjadi korban atas keputusan atau atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan tuntutan pidana 12 tahun penjara karena menganggap Barada Richard Eliezer sebagai pelaku utama atau eksekutor utama dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa Penuntut Umum juga tidak memperhatikan status dari Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Kita melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan, ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur
dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini. Biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik, dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada keputusan. Bang, di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa menyampingkan peran Richard sebagai JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaan. Berarti masih di pasal 51 ya Bang ya, selain Richard yang punya status JC juga masih berteguh pada pasal 51. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari Bang, dalam pledoi apa yang mau satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana, pidana khusus, dan keringanan di antara semua terdakwa, tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keputusan. Bang, pledoi apa yang mau difokusin Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Oke. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Menjelang sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengaku tak menyiapkan strategi khusus saudara. Menurut Arman Hanis, dalam pledoi yang akan dibacakan berisi hal yang dirasakan oleh Ferdi Sambo. Arman Hanis mengatakan dalam sidang pledoi tersebut pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta persidangan lewat sudut pandang Ferdi Sambo. Diketahui bahwa nantinya sidang pledoi terhadap Ferdi Sambo ini akan digelar pada Selasa 24 Januari. Sidang ini merupakan lanjutan dari pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Selasa lalu. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ferdi Sambo pun dituntut hukuman pidana selama seumur hidup. Sedangkan 3 terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang merupakan eksekutor penembakan Yosua dituntut 12 tahun penjara. Terkait tuntutan terhadap Ferdi Sambo, Arman Hanis menilai bahwa jaksa tak mempertimbangkan fakta dan keterangan dalam persidangan. Perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP
Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut. Sementara itu, Saudara, nota pembelaan atau pledoi untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah masuk tahap finalisasi. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard, mengatakan pledoi disusun berdasarkan pada harapan agar kliennya tidak menjadi korban kasus tersebut untuk yang kedua kalinya. Roni Talapesi berpendapat dalam kasus ini Richard merupakan korban karena ia menjalankan perintah dari Verdi Sambo sebagai atasannya yang berpangkat Irjen. Roni mengatakan setidaknya ada 3 poin yang termuat dalam nota keberatan tersebut. Di antaranya pandangan berbeda atas tuntutan jaksa yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Poin lain adalah pihaknya akan membahas mengenai penghapusan pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan pada kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa diketahui menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa juga menilai Richard terbukti turut bekerja sama menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan berperan sebagai eksekutor. Statusnya sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk membongkar perkara juga dinilai jaksa menjadi hal yang meringankan. Hanya saja, meskipun ada status justice kolaborator yang harusnya meringankan tuntutan, namun Barada Richard Eliezer masih dijatuhi tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Hal ini sangat jauh dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang juga menjalani sidang di waktu yang sama yang hanya dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Termasuk tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga 8 tahun, Richard Eliezer bisa dikatakan menjadi terdakwa kedua dengan hukuman paling berat setelah Verdi Sambo yang dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana selama seumur hidup. Perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan. Kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea, sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif. Jaksa penuntut umum atau JPU, Saudara, dan juga Kejagung mendapatkan kritikan keras dari banyak pihak seusai menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Menurut banyak pihak, tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer sangatlah tinggi. Namun menanggapi hal itu, Kejaksaan Agung langsung angkat bicara mengenai tuntutan 12 tahun penjara Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, parameter ini sudah ditentukan dan sudah disesuaikan dengan banyak pertimbangan. Salah satu parameter yang memberatkan Richard diakui Kejagung karena yang bersangkutan memiliki keberanian untuk melakukan penembakan, sehingga dikategorikan menjadi pelaku. Kemudian diakui bahwa Barada Richard Eliezer juga menuruti perintah dari Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual. Namun Barada Eliezer tidak menolak seperti yang dilakukan Bribka Riki Rizal. Karenanya, menurut Kejagung, Richard tetap dinilai sebagai eksekutor karena memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Selain itu, tuntutan 12 tahun juga dirasa sudah lebih ringan jika dibandingkan dengan Ferdi Sambo yang berperan memberikan perintah.
dalam keterangannya bahwa Barada Richard Eliezer berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Verdi Sambo, yang mana hal ini dianggap sebagai keberanian yang memang sudah sejak awal mengetahui akan kemungkinan kematian dari orang lain. Jampidum juga mengklaim pihaknya telah mengurangi tuntutan terhadap Richard Eliezer karena pengajuan justice kolaborator dari LPSK. Ia mengatakan bahwa harusnya parameter dari yang dihasilkan oleh Kejagung dan JPU pidana terhadap Barada Richard Eliezer lebih tinggi dari 12 tahun, namun karena pertimbangan rekomendasi justice kolaborator dari LPSK, maka dijatuhkan tuntutan pada Barada Richard Eliezer 12 tahun pidana. Meski begitu, Fadil menyebut sejatinya status justice kolaborator belum ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan penetapan justice kolaborator dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum ada dan sudah dipertimbangkan walaupun penetapan pengadilan tersebut tidak secara nyata memang sudah ada terkait justice kolaborator. Diketahui bahwa tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan jaksa penuntut umum ini banyak menjadi polemik dan dikritik berbagai pihak termasuk ahli pidana. Tuntutan 12 tahun penjara pada Barada Richard Eliezer dianggap terlalu berat dengan status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang selama ini sudah membantu jalannya persidangan dan mengungkap secara terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kejagung juga diminta untuk merevisi tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer. Namun Fadil mengatakan tidak akan ada revisi tuntutan yang dilakukan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah dijatuhkan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan bahwa Richard Eliezer bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Pengungkapan fakta hukum pertama menurut Kejagung justru datang dari pihak keluarga korban dan bukan datang untuk pertama kali sebagai dari Richard Eliezer. Dengan itu, maka Kejagung menetapkan Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku utama, bukan sebagai penguak fakta hukum atau justice kolaborator. Kejagung juga mengatakan bahwa Richard Eliezer memang menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga menurut Kejagung tak dapat dipertimbangkan status justice kolaborator yang ia dapat dari LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sebelumnya membantah bahwa pihaknya telah melakukan intervensi atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan jaksa penuntut umum pada Barada Richard Eliezer. Bantahan ini sekaligus merespon soal pernyataan dari pihak Kejagung yang menilai LPSK sudah mengintervensi apa yang menjadi kewenangan jaksa dalam perkara pembunuhan ini. Edwin mengatakan apa yang menjadi pernyataan LPSK sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat Barada Eliezer memiliki hak sebagai justice kolaborator, di mana salah satunya adalah harus mendapatkan tuntutan pidana yang lebih rendah dibandingkan terdakwa lain dalam suatu perkara. Namun dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, Barada Richard Eliezer tetap mendapatkan tuntutan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari 3 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Bahwa mencermati pemberitaan terkait tuntutan terdakwa Verdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar
dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tapi persamaan niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdy Sambo sebagai pelaku intelektual atau intellectual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Limau untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sehingga terdakwa Eliezer Puding Limau dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Candrawati, terdakwa Kuat Maruf, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Candrawati, perbuatan terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdy Sambo sebagai pelaku intelektual dader. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2012 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu tidak kandungkan merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu, yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 termasuk kasus tertentu yang disebut, yaitu antara lain yang disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011 ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama, justru keluarga korban itu yang bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Bahwa mencermati pemberitahuan yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansyah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan sampai pada saat eksekusi pengadilan. Ya. Sekarang di mana aset-aset itu semua? Telah didapat fakta pada kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-10/2022. Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan
pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa, kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui. Saudara jaksa penuntut umum disebut meloloskan Ferdi Sambo dari hukuman mati, bahkan dianggap menuntut Putri Chandrawati terlalu ringan, namun menjatuhkan tuntutan pada Richard Eliezer yang terlalu berat. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Riki Rizal Wibowo menjalani sidang tuntutan pada 16 Januari dan dalam sidang tersebut ia dituntut selama 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyimpulkan bahwa Riki Rizal memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. Riki Rizal juga terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat berdasarkan tuntutan dari JPU. JPU pun menuntut Riki Rizal dengan hukuman penjara 8 tahun, yang mana ia dianggap dengan sengaja ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Meskipun Riki Rizal sempat mengatakan tak kuat mental jika harus menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Alasan itu tidak menjadi upaya pencegahan menurut jaksa penuntut umum. Ia juga dianggap tak berupaya mencegah pembunuhan karena tidak membantah tawaran Ferdi Sambo saat diminta untuk membackup. Kemudian yang kedua yang juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, adalah Kuat Ma'ruf. Ia dituntut 8 tahun penjara karena dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa juga menduga Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum juga menuntut Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun penjara. Sidang terhadap Putri Chandrawati digelar pada Rabu 18 Desember kemarin. Jaksa menyimpulkan Putri Chandrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dikatakan jaksa, hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah dirinya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Putri juga dinilai jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak adanya penyesalan. Kemudian tuntutan yang menjadi sorotan banyak pihak adalah tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer dijatuhi tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 16 Januari. Menurut jaksa, tindakan tindakan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana yang telah didakwakan. Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai eksekutor pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menjadi pemberat tuntutannya menjadi 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sang dalang pembunuhan, yakni Ferdi Sambo. Mantan Kepala Divisi Propam Polri ini dituntut hukuman buih seumur hidup. Jaksa menilai perbuatan Ferdi Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan tersebut. Jaksa penuntut umum juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum mengatakan Ferdi Sambo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua.
Ferdi Sambo juga dianggap sebagai penembak kedua setelah Richard Eliezer dan sengaja menghilangkan bukti-bukti pasca penembakan. Perbuatannya juga dinilai mencoreng nama institusi Polri, tak hanya di mata masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Menanggapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjadi polemik, Saudara, Kejaksaan Agung atau Kejagung juga diserang publik. Kejagung lantas menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Ferdi Sambo dan para terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat sedianya sudah tepat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana memastikan tuntutan yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa sudah dipertimbangkan secara matang. Ia juga menolak apabila tuntutan dari kejaksaan dinilai tidak mewakili keadilan dari korban maupun pihak keluarga. Kendati demikian, ia mengaku memaklumi apabila tuntutan tersebut mungkin dirasa tidak cukup memuaskan bagi semua pihak. Ia memastikan sebelum dibacakan dalam persidangan, tuntutan tersebut telah dievaluasi, bahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Fadil Zumhana mengatakan tuntutan tersebut sudah benar adanya dan tidak akan direvisi sesuai permintaan banyak pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana juga menegaskan bahwa tuntutan yang dijatuhkan pada Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan hanya melihat dari mens rea atau niat jahat para terdakwa. Ia menilai tuntutan sudah mempertimbangkan penilaian pada perbedaan peran dari masing-masing terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, perumusan tuntutan juga diakui Kejagung menilai pada sisi pelaku dan juga korban, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Kami akan tampilkan, Saudara, ini adalah pernyataan dari Kejagung menanggapi polemik terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Kemarin, saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 184 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah kami limpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika
Berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati.